Tapi karena Anies dan Ganjar ini tidak menguasai persoalan geopolitik dan persoalan pertahanan, makanya mereka geser kemana-mana. Soal tanah lah, soal nilai. Kalau soal debat kemarin ya memang kalau kami sebagai pemerhati isu-isu pertahanan, gitu, keamanan, gitu ya kecewa ya, karena nggak ada dagingnya, kulit semua. Karena debat ini kan saya rasa bukan soal menang kalah dan salah benar ya, tapi bagaimana menjadikan ini sebagai cara untuk mengambil poin di masyarakat kan gitu. Kita sih kalau dari Pak Ganjar tidak pernah berusaha menyerang personal ya, baik itu dalam konteks debat ataupun setelah debat. Oke, Dit. Oke, kita mulai. Iya. Oke, kembali lagi di ini acara Rapnas Indonesia Maju. Weh, relawan pengusaha muda nasional. Weh, tentu saja Prabowo Gibran ya. Iya. Ini karena kita harus bacain aja tuh. Tinggal baca. Tapi asiknya adalah Rapnas ini meskipun secara terbuka mendukung Prabowo Gibran, tapi inklusif. Mencoba untuk berdiskusi dan membuka ruang dialektika dengan kelompok-kelompok lain. Ya, dalam artian dia mau mengakuisisi ya. Iya. Siapa tahu ada yang belok kan. Betul. Karena udah terlalu banyak katanya capek, kalau kata Bang Awira, kita capek ini berdiskusi di antara orang beriman ini. Iya, karena Bang Anggawira mau mengundang kandidat yang lain, perwakilan kandidat yang lain, Dit. Iya. Karena ngerasa setiap diskusi kok gue bener terus ya. Betul Bang, mantap itu Bang, nggak ada perlawanan ini kan. Iya, dan senang juga dari teman-teman yang ada di spektrum lain juga mau datang ya ke tempatnya Bang Anggawira ini ya. Jadi kita apresiasi juga. Ya, dan harapan dari spektrum lain juga gitu. Siapa tahu ada yang belok satu kan. Betul. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas ekses dari debat kemarin ya. Kita bicara buka-bukaan soal pertahanan lagi. Tentu saja nanti dengan narasumber-narasumber kita boleh kita sisir satu persatu nih. Iya, kita perkenalkan dari tuan rumah dulu. Betul. Ya, siapa Dit? Ini Ketum Rapnas Indonesia Maju nih, pengusaha-pengusaha yang membersamai Pak Prabowo sejak lama. Iya, walaupun pernah mendukung Mas Anies juga. Iya. Nah, karena dulu Mas Anies itu produk derivatifnya Pak Prabowo. Ternyata Mas Anies tidak bisa memutus loyalitas pendukung Pak Prabowo ya. Iya betul. Termasuk nanti gue pengen minta cerita Bang Anggawira soal apa yang menjadi salah satu tema perdebatan keras kemarin. Ya. Soal etika. Anda nggak pantas bicara itu, ada apa? Iya. Kita yang nggak tahu ini ada apa itu di balik itu tuh. Ini kenapa ini? Aduh, Anda ini. Rajur. Yang kedua, Dit. Oke, kita kenal Anggawira, tepuk tangan. Anggawira. Kita tuh saking banyaknya narasinya sampai lupa kenalin ya. Iya, udah mau pindah aja ada. Ini yang berikutnya adalah ini senior kita, ini calon Menteri Pertahanan ya. Iya. Di Vanuatu dan Kepulauan Fiji. Dia memulai karirnya di bidang pertahanan sebagai pertahanan. Ya, dia memulai karirnya di bidang pertahanan sebagai pertahanan sipil alias Hansip ya di komplek ya. Yang rajin siskambling. Dan beliau sekarang lagi membangun hubungan diplomasi dengan Kerajaan Tongan. Iya. Tahu nggak lu di mana itu? Iya. Yang musuhnya itu pertahanan, kalau kata itu musuhnya bukan perang Bang, bukan armada negara lain. Musuhnya abrasi air laut. Kepulauan-kepulauan itu ya. Oke, kita sambut yang meriah Mas Hairul Fahmi. Syahdu nih hujan-hujan. Nah, yang berikutnya, ini lu lah yang senior ya, yang merupakan seorang pengamat politik dari Antitesis Institute. Iya kan? Karena antitesis lah yang memulai persoalan kehidupan beliau. Betul. Dan gara-gara beliau ngomong antitesis, untuk pertama kalinya Detikcom di artikelnya, di judul artikelnya mengutip nama Hegel. Inilah pemikiran Hegel yang dikutip oleh Zulfan Lindan.
Kalau nggak gara-gara Bang Zulfan nggak akan mungkin sepanjang sejarah hidupnya Betul. Detikcom akan menulis nama Hegel di judul beritanya. Betul. Dan kalau melihat perjalanan Angga Wira itu kan nggak terlalu kaget kita ya. Dari dulu sampai sekarang kita tahu dia membersamai Pak Prabowo terus gitu kan ya. Kalau beliau ini dulu lucu bos. Ya. Waktu Mas Anies itu diproklamasikan atau diproklamirkan sebagai calon presiden Nasdem, beliau gagah berdiri di belakangnya. Iya, ada nama Anies, Hah? ada nama Erick Thohir, ada nama Andika. Andika, ada nama Ganjar. Hebatnya. Tidak ada nama Prabowo. Harus Katanya pakai itu. hebatnya. Iya. Oke, ini senior kita Bang Zulfan Linda. Ini baru 2 hari Bang, beliau balik dari Eropa. Jadi terakhir itu waktu masih di Eropa, dia pulang ke sini presidennya masih Soeharto. Eksil maksudnya. Iya. Abang tanya apa Dinda, film terbaru di bioskop sekarang masih Armageddon, masih main Armageddon. Saking lamanya nggak balik ke Indonesia. Oke. Nah berikutnya nih teman kita nih. Ya, teman kita pendukung Ganjar Pranowo. Iya, sampai sekarang masih dipanggil bro. Bro. Iya, wajahnya terlalu PSI ya. Dan dia adalah pendukung Ganjar yang mendukung Formula E. agak kompleks memang ya. Gimana coba? Iya, bekas asisten Dan salah Ahok. satunya contoh kasus beliau ini membuat kategori cebong kampret jadi nggak relevan lagi kan? Kabur, iya. Ini dukung Formula E, tapi dukung Ganjar gitu kan? Dulu Gimana PSI, loh kok Iya. tapi kok pindah ke Perindo? Iya. Ini gimana? Udah hafal lagu Mars partai Anda udah hafal belum Marsnya? Iya. Kayak bocah-bocah di kampung kan juga Iya. udah hafal. Kira-kira apa proyeksi Mas Ganjar setelah di azan ini apa di tampil di mana lagi Mas? Oke, Michael Victor Sianipa. Wih. Di sini boleh promosi ya, lo caleg DPRD. Caleg DPRD DKI Jakarta Utara. Karena yang lainnya nggak maju nyalek jadi susah promosinya ya. Iya, oke. Ini ke Bang Angga Wira nih. Satu pertanyaannya. Anda tidak pantas bicara etika. Kata Pak Prabowo ke Mas Anies. Ya. Nah, silakan ditanggapi. Ini apa nih? Anda Iya. kan Ada selaput Iya. ini Bang. Anda ini kan bukan pengamat dalam konteks ini. Anda pelaku sejarah dalam konteks ini. Ada selaput apa namanya? Kenapa selaput yang lain mau cari? Bukan, analoginya? ada selaput. Yeah. Apa namanya? Tanda tanya besar. Apa yang dimaksudkan Pak Prabowo Nah, gitu kan soal lebih etika? enak kan tanda tanya besar daripada selaput. Selaput tanda Ya, tanya tanda besar. tanya. Silakan Bang. Nggak ngerti selaput kau. Saya rasa itu udah menjadi rahasia umum ya. Nggak tahu kita Bang, Rahasia kebanyakan umum nggak ya. tahu nih Nggak manusia-manusia paham. nih. Kita Nggak tahu. Yang udah disampaikan lah melalui teman-teman juga dari mulai dibuka oleh Ketum Erwin Aksa, habis itu Bang Sandi, bagaimana proses ketika pilkada DKI berjalan bahwasanya Pak Prabowo dan kami ya mengusung Mas Anies dengan totalitas ya. Nah, artinya dalam konteks tersebut kita melihat bahwasannya proses majunya Mas Anies menjadi calon presiden pun tidak tidak secara etika juga tidak ada komitmen ya, karena juga beberapa kali kan secara terbuka disampaikan ya, walaupun mungkin itu dia selalu punya berkelit konteksnya di 2019 ya, tapi secara faktual disampaikan ketika Pak Prabowo maju ya dia tidak akan maju. Sesimpel like that lah sebenarnya gitu. Begitu kawan-kawan. Nah Bang, jadi ada persoalan itu yang publik kan belum terlalu ngeh sebenarnya apa yang kenapa Pak Prabowo menjadi concern banget gitu bicara Apa soal sampai tidak pantas untuk ngomong etika? Ya artinya Betul, tersulut emosinya. Ya, ketika beliau pun telah selesai menjadi gubernur hingga saat ini kan belum secara formal bertemu bahkan pamit dan menyampaikan baik kepada partai pengusung misalnya partai saya Gerindra gitu kan ataupun juga dengan Pak Prabowo gitu sebagai ketum partai Gerindra itu sampai saat sekarang ini kan juga belum pernah ada gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang secara kontekstual ya kita lihat ya secara yang ngono ojo ngono lah gitu. Jadi hal itu yang saya
Tenang dulu Ibu, ya kan? Tahan. Dulu jiwa Anda. Dan memang mungkin ya kalau saya melihat ya dari proses perjalanan kepemimpinan beliau di DKI ya dengan segala hormat ya. Banyak hal-hal yang program-program yang itu sudah harusnya secara penamaan dan lain sebagainya ketika misalnya Bang Sandi check out ya nama-nama program itu diganti ya. OKOC gitu misalkan. Itu diganti dengan Jackpreneur dan banyak hal lah ya. Kalau kita mau kasih nilai beliau berapa kepemimpinan DKI ya mungkin saya kasih juga 11 lah gitu. Saya sak dong, saya mantan jubir beliau juga. Wakil sekretaris tim pemenangan kan, saya tahu betul. Misalnya bicara mengenai pembangunan DP 0 rupiah berapa apa namanya capaiannya kan sangat jauh dari target gitu. Jadi saya rasa ya lebih baik kita bicara yang secara kontekstual begitu. Nah, Bang Angga ini juga ramai di media sosial gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini timnya Pak Prabowo atau para pendukung Pak Prabowo tuh menggeser angle-nya dari hal-hal yang tadi kata Mike itu bicara siapa kira-kira yang unggul dalam debat, itu bergeser kepada roasting. Bergeser isunya roasting kepada pribadinya Pak Prabowo, bergeser kepada hal-hal yang ini bicara etika. Ini kayaknya ini nggak sopan gitu, berdebat dengan cara hostile seperti itu. Nah itu Bang Angga melihatnya seperti apa tuh? Kalau kita lihat di sosial media gitu ya, yang saya rasa bukan dari tim kita juga mengarahkan ke sana, tapi publik juga media yang memang mengarahkan pas ketika press con aja langsung ditanya kok nggak salaman gitu kan. Ya itu kan sebenarnya pertanyaan yang tidak substantif juga kan. Kok nggak salaman itu mungkin bisa dilihat kamera jelaskan siapa yang mendatangi siapa. Pak Prabowo juga sebagai senior kan dengan apa namanya dengan clear menyampaikan ya sebaiknya Mas Anies yang datang karena dia sebagai senior kan gitu. Lalu Mas Anies jawab saya cari-cari nggak ketemu, itu pun juga mungkin alasan juga ya, tapi saya nggak tahu ya dalam konteks situasi emosional ketika pasca berdebat. Tapi di era sosial media seperti sekarang ini di mana setiap orang bisa jadi pemimpin redaksi ya sah-sah saja kan mau menyampaikan dalam perspektif mana mengangkat suatu konteks yang ada ya. Karena debat ini kan saya rasa bukan soal menang kalah dan salah benar ya, tapi bagaimana menjadikan ini sebagai cara untuk mengambil poin di masyarakat kan gitu. Tapi seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan opini itu bahwa ini udah masuk ke ranah-ranah pribadi, bukan bicara atau serang menyerangnya bukan lagi bicara substansi. Bahkan Presiden Jokowi pun angkat komentar gitu. Personal dan profesional. Ya, saya rasa ada beberapa hal yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja ya, misalnya ketika ditanya soal nilai gitu kan, soal nilai itu kan ya kayaknya tadi kan Bro juga udah sampaikan apa orang sekolah aja masa dikasih nilai 11 kan, itu kan menurut saya sangat tidak pas ya. Padahal kan kalau kita lihat secara objektif juga banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ya secara institusi ya. Bahkan Kementerian Pertahanan itu kalau kita lihat di berbagai macam survei kan salah satu kementerian dengan nilai approval rate yang cukup tinggi ya di berbagai survei yang ada gitu. Nggak saya bilang juga paling top, tapi rata-rata itu masuk ke 3 besar kementerian yang dapat approval rate dari masyarakat yang paling baik. Apalagi yang sangat menonjol mungkin dalam konteks penyiapan SDM ya dari Kementerian Pertahanan itu kan Pak Prabowo sangat concern misalnya membenahi Unhan, lalu membangun Unhan di beberapa daerah. Itu yang saya rasa itu di persepsi publik juga sangat mengena ya gitu. Memang kalau skala secara teknis, secara alutsista dan lain sebagainya mungkin pakar-pakar lah, Bang Julfan yang lebih bisa mendetailkan ya. Tapi kan kalau secara sederhana tadi soal pesawat itu bekas atau tidak, ini kan apa ya debatable ya. Tapi kalau saya melihat pasti ada alasan yang secara rasional dan objektif kenapa. Tapi saya potong sedikit ya. soal pesawat bekas, sorry ya. Itu Prabowo sudah jelaskan dengan bagus menurut saya. Ketika dia mengatakan, mengapa kita ambil pesawat dari Qatar ini? Karena ini kan baru dipakai beberapa tahun, kalau nggak salah. Jam terbang flying. Ya, nah kemudian ini masih bisa kita pakai 15 tahun pun masih kita bisa gunakan.
Sementara kalau kita ini membeli pesawat baru, kita ordernya 3 tahun. Kemudian 7 tahun kemudian baru kita bisa gunakan. Ya kan? Sementara kan dituntut bahwa kita harus punya pesawat tempur gitu loh. Jadi ini sebenarnya udah dijawab dengan logik. Ya sudah pas gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau orang larinya kan kenapa pesawat bekas lagi? Orang tidak menangkap apa yang dijelaskan. Tapi yang diangkat adalah kebencian, ketidaksukaan. Bekas lagi. Pak sudah dijelaskan dengan baik. Persoalan juga persoalan PT yang ada di dalam Menhan yang bisnis ini sudah dijelaskan dengan baik. Jadi maksud saya begini. Cuman kalau kita Tapi ada penjelasan Pak Prabowo yang nggak selesai. Mungkin nanti Bang Zulfan atau Bang Angga bisa jelasin tuh. Ya soal PT itu nggak bisa saya sebut. Saya sebut siapa orangnya ya itu bukan saya gitu. Tapi kalau saya sebut ya malah mempermalukan orang atau apa gitu kata Pak Prabowo ada kayak gitu tuh Bang. Oh iya, kalau saya sebut tuh bisa lebih geger ibaratnya gitu loh. Ya artinya kan itu dia tidak ingin memperlebar. Persoalan ini udahlah kita di sini aja, jangan kita berlebar kemana-mana. Ini kan gitu. Kalau mau diselesaikan ini bicara ini kan dia bilang kita bicara di luar. Karena ini kan persoalan menyangkut nama orang, perusahaan orang. Kemudian macam-macam bisa terjadi secara hukum. Oke. Nah, dia kan nanti jangan-jangan mau maju presiden ini dituntut macam-macam ya kan. Jadi panjang itu ceritanya. Oke Bang. Nah ini juga persoalan etika menurut saya ya yang harus dijaga. Jadi begini, memang kita ini tidak tadi sudah dijelaskan oleh Fahmi bahwa kita tidak menangkap substansinya. Yang kita tangkap itu kan ejek-ejekan ya kan, kemudian persoalan-persoalan yang memang hal yang sangat sederhana gitu. Kita nggak mendapatkan apa-apa. Itu yang menurut saya jangan sampai debat yang akan datang itu seperti itu lagi. Tapi yang namanya. Tapi berarti menurut Abang ya mungkin nggak personal tapi lebih banyak ke ejek-ejekan atau yang non substantif lah di debat yang pertama, debat yang kemarin. Iya, yang kita lihat kan itu. Jadi sebenarnya udah bagus muter-muter larinya ke persoalan yang pribadi. Sebenarnya udah bagus. Terus terang aja Ganjar sudah menjelaskan dengan baik. Tapi lari-lari ngapain bicara kasih nilai 5. Itu Anies sudah bagus. Ngapain bicara soal nilai 11. Enggak kan? Katakanlah Prabowo juga sudah bagus. Ada juga dengan ucapan-ucapan misalnya apa persoalan etika macam-macam gitu loh. Soal etika ini ada, saya mau 1 menit kalau mau dengar ada nih cerita bagaimana burung lebih setia dari burung itu kalau kita kasih makan dia bisa setia sama kita. Manusia kita kasih makan belum tentu dia setia sama kita. Betul nggak? Jadi soal setia ini hewan ini lebih bisa setia dari manusia. Padahal dia nggak punya akidah, nggak punya muamalah, nggak punya syariat. Tapi bisa setia, bisa membalas budi, kan gitu. Kita kasih aja Michael langsung sebagai ini yang pertama nih. Boleh ya, nggak apa-apa ya Tom ya, kita kasih dulu nih. Ya, lu nggak apa-apa ya. Iya. Kok jadi gua? Oke. Apa coba catatan lo Mike, ini kita bicara debat kemarin ya, bicara tentang substansi pertahanannya. Nih itu kan juga menjadi penting. Kemarin Mas Ganjar juga cukup banyak yang merasa bahwa Mas Ganjar yang memenangkan perdebatan kemarin gitu ya. Mana sini? Bawa asisten staf Bapak ke sini. Wah, bantah data saya itu kan. Wah, tapi ada ya kalau kata rekannya Bang Fahmi ini Laksamana Soleman Ponto, itu nggak boleh itu bos. Kenapa? Kata data pertahanan itu rahasia katanya. Kok bisa tahu Mas Ganjar? Nah, gitu-gitulah. Itu yang dinamisnya begitu dinamis. Tapi lu catatan lu apa terkait dengan perdebatan kemarin khususnya di bidang pertahanan itu? Ya, makasih. Ya pertama-tama yang paling utama adalah hasil debatnya ya. Jadi setelah debat selesai, kalau kita monitor dari sentimen-sentimen di sosial media, termasuk survei ya yang dibikin oleh Kompas, sangat jelas bahwa yang memenangkan debat kemarin itu adalah Pak Ganjar. Dan ini bukan statement dari saya, tapi statement dari publik yang disurvei oleh Kompas. Ya tentu kita nggak kaget bahwa Pak Ganjar yang menang di persepsi publik. Kenapa? Karena memang performanya itu luar biasa. Mungkin orang-orang datang ke debat itu dengan asumsi-asumsi. Oh ini kayaknya kalau dibandingin sama Anies yang udah sering jadi pembicara di dunia internasional dibandingkan dengan Pak Prabowo yang Menhan sekarang, mungkin orang punya menyaksikan. Tapi kalau dari sisi kita ya memang kita
penuh persiapan dan dibuktikan yang bisa mengutip data, dan ini bukan data ini ya, bukan data internal dari Kementerian Pertahanan, tapi adalah indeks-indeks yang banyak digunakan di dunia. Jadi memang kita sudah mempelajari dan kita lihat kekurangan-kekurangan apa yang harus kita bisa atasi supaya kita bisa mengembalikan posisi Indonesia semakin kuat lagi gitu. Nah, itu yang berhasil Pak Ganjar tunjukkan. Jadi kalau bicara soal komentar review terhadap debat kemarin, yang pertama tidak diragukan dan ini diakui oleh banyak pihak adalah Pak Ganjar dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita juga sebenarnya menikmati di awal bahwa ada ketegangan yang sangat signifikan antara paslon 1 dan paslon 2. Itu nikmati itu maksudnya nikmati sebagai tontonan atau wah ini nih mampus ya gitu atau gimana tuh? Coba. Ya, gua pribadi jujur aja waktu nonton debatnya juga nggak nyangka dari awal langsung digas gitu. Oh ini lebih ke mampus ya, mampus loh gitu kan? Enggak, ya kita tentu berharap pastikan dari awal sudah langsung memaparkan visi misi ya. Tapi memang dari awal juga tensinya langsung tinggi. Ini sayang belum ada dari 01 nih ya, Bang Besari belum bergabung. Mungkin nanti bisa menjelaskan dari sisi sana, gitu kenapa dari awal sangat agresif. Tapi kita juga, kalau yang saya lihat Pak Ganjar membaca situasi langsung. Dan di tengah juga melihat sudah saatnya juga untuk agresif ya, bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang valid, yang objektif. Tidak ada pertanyaan yang tendensius sama sekali. Kita bicara soal strategi, data, dan juga kita bicara soal pemikiran. Gitu. Itu yang disampaikan. Dan ya ini pendapat gue sebagai jubir 03, bahwa ya gue merasa, dan ini sekali lagi, kita mengacu kepada survei-survei yang ada nih, Kompas gitu. Bahwa performa dari Pak Prabowo juga dinilai oleh masyarakat kurang gitu. Oke, Bro Mike. Masih Bro Mike lagi. Mike. Mike, brandingnya terlalu kuat branding lu yang dulu soalnya. Jadi kalau gitu merasa gak sih lu setuju gak sih yang bilang bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies mengeroyok Pak Prabowo gitu? Di debat kemarin berapa angkanya gitu? 11 mas, 11 dari 100 gitu. Ya, enggak sih ya, kalau gue lihat itu diskusi dan debat yang biasa. Cuma memang yang jadi unik, yang menarik karena kan Pak Prabowo itu Menhan petahana. Wajar lah, hal yang wajar memang kalau bicara satu topik dan di sana ada sosok yang seharusnya bisa sangat menjelaskan, ya wajar kemudian menjadi sorotan dari pihak-pihak yang lain. Jadi dalam hal ini 3 pasangan calon presiden, ya capres Menhan yang ya capresnya adalah Menhan, wajar kalau Pak Ganjar dan Pak Anies kemudian menanyakan sebagai Menhan yang sudah 4 tahun menjabat, ada isu-isu ini, mungkin kalau Pak Anies kan ngakaknya kesejahteraan prajurit, gimana nih nasibnya? Itu dari awal langsung dibuka seperti itu. Kalau dari Pak Ganjar bicara soal prioritas yang ada sekarang ini, bagaimana gitu. Kita kalau ngeliat indeks-indeks, apakah sudah menjalankan skala prioritas dengan baik atau enggak. Jadi kalau gue ngeliat tidak ada niat sama sekali untuk mengeroyok, tapi ada satu realita bahwa perdebatan ini yang harusnya bersinar itu Pak Prabowo, harusnya lah gue rasa semua pasti mengakui bahwa seharusnya Pak Prabowo bersinar kemarin. Tapi yang terjadi adalah justru sangat kesulitan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi angka 5, angka 11 itu kan insulting tuh Mike. Maksudnya gini, gue waktu zaman sekolah aja dulu ya, zaman kuliah, gue udah mohon-mohon di kertas suara tuh, ampun saya nggak tahu nih jawabannya nih Pak, tapi saya nggak mau nyontek karena saya punya kejujuran. Gue dapat 20 Mike waktu itu. nilai kejujuran loh itu. 20 loh. Ini 11 itu gimana sih menurut lu? Kalau 11 kan itu dari paslon yang lain ya. Iya, tapi lu menilainya gimana 11 itu? Ya kalau itu gua rasa itu kan satu retorika. Artinya ada penekanan. Ada penekanan bahwa ya ada hal-hal yang dinilai masih kurang baik. Kalau Pak Ganjar bicara angka 5 itu ya itu kan langsung ditembak, ditanya begitu. Tapi karena ada poin-poin yang menurut Pak Ganjar, menurut gue itu bukan berarti penilaian secara keseluruhan. Tapi di dalam konteks debat kemarin, kan kita bicara konteks. Konteks debat kemarin, Pak Ganjar kan pengen dapat jawaban nih dari Menhan, dari Pak Prabowo. Masalah ini gimana, masalahnya gimana. Tapi kok nggak bisa dijawab gitu. Nah pertanyaannya kalau nggak bisa dijawab, kalau bro nih sebagai guru, atau mungkin ya kita gurunya di sini kan rakyat gitu, dalam ini yang akan menilai gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang dikasih pertanyaan, kuis, nggak bisa jawab, apa mau dikasih nilai 10? Atau dikasih nilai 9? Kan nggak mungkin. Ya jadi dengan konteks kemarin ya saya harap ya Pak Prabowo bisa lebih menjawab.
Sebenarnya ruang sangat luas. Walaupun debat selesai, tapi kan Pak Prabowo bisa aja kemudian menjelaskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kemarin. Nah itu ya kita harapkan gitu. Bahwa di dalam kontestasi Pilpres ini sampai dengan Februari nanti, atau 2 putaran bahkan sampai Juni, masih banyak ruang untuk semua calon, bukan hanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, semua punya kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, bisa menjelaskan semuanya. Gitu. Tapi kalau tidak dijelaskan, maka penilaian dan catatan yang ada kemarin itu akan melekat. Justru menurut gua ini PR-nya dari teman-teman di Rapnas. Karena ya kemarin itu faktanya persepsi yang melekat di publik adalah Pak Prabowo tidak perform. Sebagai capres yang adalah Menhan Pertahanan, kok tidak bisa menjelaskan. Nah itu harus, ya ini mungkin masukannya sebagai sama-sama tim ses gitu antar paslon ya. Masih ada waktu untuk bisa mengejar supaya jangan sampai persepsi itu kemudian melekat. Udah jadi konsultan 02 juga Ini kan kita datang ke sini sebagai persahabatan. Iya. Gak boleh kalau tarung sekarang gitu Bang Angga. Gak boleh kenceng-kenceng amat. Nanti kalau gabung mau ngomong apa gitu. Minimal udah ada rekam jejak puji-puji dan kasih konsultasi lah. Saya objektif ya gitu kan. Oke, kita Bang Angga Wira dulu sebagai yang udah dikasih masukan sama 03 ini dalam upaya beliau untuk bergabung juga kalau menurut Anda nih gimana? Iya, pertama Bro Mike makasih masukannya. Karena Pak Prabowo kan banyak memuji santun Anda Mas ya. Ganjar. Ya pertama selamat datang teman-teman semuanya, terutama mentor saya nih Bang Julvan. Kita balik berkunjung karena saya udah diundang di podcast beliau yang luar biasa yang ratingnya naik terus. Imbang-imbang tipis sama Totpol, hati-hati. Kalah Totpol di bawah beliau, ya. Kalah bukan karena lebih bagus, karena lebih senior aja. Kalau senior main biola, partitur yang ikut senior bos, bukan senior yang ikut partitur. Ya jadi diskusi atau mengangkat tema ini memang memfollow up ya debat kandidat ketiga yang beberapa waktu yang lalu yang memang cukup menghangat ya, malah mungkin yang terjadi pembicaraan di luar itu ternyata banyak yang juga out of context daripada tema yang diangkat gitu loh. Banyak mungkin bicara pertahanan malah pertanahan yang dibahas gitu. Padahal kan soal itu kan soal yang sudah usang ya. Maksudnya udah clear barang itu gitu. Udah dihalak KKPN dan lain sebagainya. Jadi kita ingin sebenarnya membawa diskusi-diskusi ini harusnya ke arah yang lebih objektif ya terhadap berbagai macam dinamika yang ada terkait isu-isu pertahanan yang ada. Jadi mungkin ini kenapa Rapnas mengangkat isu ini. Jadi tadi yang disampaikan sama Bro Mike ya, kita menyambut baik masukan dan saran dari Bro Mike, dan tentunya ya kalau di debat pertama yang dianggap unggul misalnya Mas Anies, debat kedua Bro Gibran, di debat ketiga ya Mas Ganjar. Jadi Mas skor 1-1. Anda setuju tuh Mas Ganjar kemarin yang mengungguli debatnya? Iya, kita setuju. Poin sangat bagus. Ya, ini udah mulai nih, udah lihat skema putaran kedua kita udah tahu nih. Ujung-ujungnya. Karena kan sebenarnya ending daripada debat ini kan bukan kayak cerdas cermat siapa yang menang, tapi siapa yang meraih simpati. Dan kita butuh sedikit aja untuk mencapai 51%. Karena kita masih mendukung tesisnya Bang Julvan untuk 1 putaran. Oh itu aspirasinya Bang Julvan tuh? Hasil diskusi. Oh hasil diskusi dan hitungan dari beliau. Iya, Bang Angga, tapi ada satu hal yang kemudian tadi juga dikritisi oleh Bro Mike bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya nggak tuntas katanya, nggak dituntaskan Pak Prabowo di perdebatan kemarin yang rasanya sayang. Terutama katanya ini nggak menyangkut rahasia negara kok, ini menyangkut data-data yang sebenarnya bisa dikonsumsi dan bisa didiskusikan di publik itu. Kenapa Pak Prabowo waktu itu lebih memilih kita bikin forum lain deh di luar debat ini, kita selesaikan di forum-forum terbatas yang mungkin bisa nggak semua orang bisa mengetahui gitu isi diskusi dan data-datanya seperti apa. Nah, Bang Angga
catatan soal itu ya gimana? Ya mungkin kan ada hal-hal yang memang sifatnya spesifik ya dalam pengadaan alutsista ya. Tapi kalau dari beberapa contoh soal pengadaan alutsista yang dianggap bekas seperti pesawat dan lain sebagainya, saya rasa proses dalam pengadaan tersebut sudah melalui standar dan mekanisme yang itu juga diproses baik melalui lembaga legislatif dan juga dari Kementerian Keuangan. Dan itu sudah dijelaskan bahwasannya nggak ada itu istilahnya alutsista bekas ya, tapi dalam konteks tertentu saya rasa proses pengadaannya untuk yang baru kan juga sebenarnya kita juga udah memesan pesawat yang baru, tapi kan itu kan pasti takes time ya, perlu waktu 5-6 tahun, jangan sampai juga menurut pandangan kami ada kekosongan alutsista yang ada di sini. Jadi saya rasa itu dalam konteks mekanisme ya, tapi mungkin kalau dalam angka-angka yang lebih detail, saya rasa memang hal-hal seperti ini mungkin ada forum yang lebih khusus untuk membahas secara detail. Saya rasa nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Kalau secara angka-angka secara formal kan di APBN dan lain sebagainya itu kan semuanya sudah terpublish dengan jelas bro, seperti itu. Oke, kita geser dulu ke Bang Zulfan dulu sebelum ke Mas Fahmi ya. Coba Bang, abang dulu aja, ini butuh wisdom, gak usah detail-detail amat, tapi wisdom ini benar-benar butuh Bang dalam perdebatan politik ini. Abang hari ini, abang sementara bisa menjadi pengganti Bestari Barus dulu Bang untuk membela di sini ya. Silakan Bang. Agak susah, U-turn-nya agak susah tuh kalau ke 01. Kenapa Bang? Kalau 03 masih bisa. Kasih dekat mic. Kalau 03 agak dekat. Kalau 01 jauh banget. ada dua lampu merah lagi yang harus dilewatin. Jadi begini, makanya saya setuju bahwa kita kalau lihat debat kemarin itu jangan kita bicara soal kalah menang, ya kan? Karena ini kan bicara persoalan yang kita harapkan ini kan sebenarnya ide dan gagasan bagaimana menjawab realitas yang ada. Nah, saya terus terang melihat, pasti kalau bicara soal pertahanan, Prabowo itu pasti menguasai. Tapi karena Anies dan Ganjar ini tidak menguasai persoalan geopolitik dan persoalan pertahanan, makanya mereka geser kemana-mana. Soal tanah lah, soal nilai, 5 atau 11. Ya, karena apa? Saya melihat begini, ketika ditanya persoalan bagaimana? Kan ada dari panelis itu nanya soal Laut Cina Selatan. Itu kan tidak dibahas tentang persoalan Laut Cina Selatan. Misalnya Anies membahas soal organisasi ASEAN. Kita di ASEAN jangan jadi penonton, kita harus berperan. Yang kemudian dibantah oleh Menteri Luar Negeri bahwa kita berperan, kita bukan penonton, kita ikut menentukan, kan gitu. Nah jadi sebenarnya tidak memahami persoalan Laut Cina Selatan ini apa? Ini kan bicara soal arus lalu lintas perdagangan, persoalan rebutan kekuasaan antara Amerika dengan Cina di situ. Ya, nah lalu persaingan antara Cina dengan Amerika, posisi Indonesia itu di mana? Harusnya itu yang dijawab, bukan bicara organisasi ASEAN. Ini saya menunjukkan memang 01 Anies ya. Nah, memang nggak paham persoalan yang ditanyakan. Ya, itu kan itu jelas, itu bisa diulang lagi itu kan jawaban dia. Kalau Ganjar nah, Ganjar agak paten ya. Kalau Ganjar juga nggak paham juga. Apa yang saya katakan tidak paham? Kok dia bicara sumber daya? Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di Natuna? Apa hubungannya dengan yang dimaksudkan dengan geopolitik Laut Cina Selatan? Ini kan yang maksud pertanyaan itu loh, ada persaingan global antara Cina dengan Amerika, posisi kita di mana? Itu yang harus Anda jawab, ya, harus Anda jelaskan, ini loh posisi kita. Makanya kalau saya lihat Prabowo, itu kan menjelaskannya dari segi geopolitik, posisi kekuatan militer kita harus membangun alutsista kita yang kuat untuk menghadapi situasi itu masih relevan. Nah jadi kalau saya lihat, memang forum itu sebenarnya substansi ya, itu dikuasai oleh Prabowo, substansi. Tapi kalau orang kan kadang-kadang bicara persoalan serang menyerang, ya angka kasih angka, nilai-nilai,
Itu bukan substansi. Tapi kan substansi ini masalahnya kita pun juga nggak paham itu pertahanan ini bang. Yang penonton juga nggak ada yang paham bang. Nah itulah maksud saya, kalau nggak paham ya jangan kasih komentar, jangan bicara, gitu loh. Persoalan kan ya sama ketika orang bicara sekarang apa yang terjadi di Laut Merah, ya kan? Antara pertarungan antara Israel dengan Hamas digeser ke Laut Merah, di situ ada Houthi misalnya. Ya kalau nggak paham jangan bicara. Bicara juga apa Ukraina sama Rusia. Ini kan persoalan NATO. Ini kan persoalan gengsi. Jadi itu yang maksud saya bahwa kalau kita bicara persoalan pertahanan dalam konteks negara kita, ini kita bicara soal geopolitik. Dan sepenting apa sih Indonesia dalam konteks pertarungan gajah-gajah ini bang? Abang mungkin bisa cerita soal bagaimana abang waktu di dekat Bu Mega dulu, ditelepon sama George Bush ini Bu Mega ini loh. Yuk, gini, kita ini kan kalau konteks bicara kita sebagai negara mayoritas Islam atau Islam terbesar, itu memang dibutuhkan ketika berkaitan langsung. Kalau tidak berkaitan langsung, ya ada urusan. Tapi kalau Cina Selatan pasti, karena kita ada di situ. Ya, ada Filipina di situ, ada kita, ada negara-negara ASEAN yang lain di situ. Itu pasti kita posisi kita strategik di laut Cina Selatan. Nah, kalau Anda yang tanya tadi kan persoalan George Bush atau Amerika koalisi ingin menyerang Irak misalnya. Iya. Ya kan? Itu penting buat George Bush. Karena ada legitimasi negara mayoritas Islam terbesar. Oh, oke. Konteksnya itu ya waktu itu ya. Kalau di Ukraina nggak ada sebenarnya. Coba cerita dulu bang. Abang ditelepon sama Bu Mega itu ceritain lagi coba. Udah lama nggak cerita. Nggak ditangkap kalau ngomong itu. Ya, coba nggak apa-apa. Kan abang udah pernah ngomong itu. Ngomongin lagi. Sudah, ini sebenarnya kalau Ari yang minta ya udah saya ulang. Coba. Jadi pukul 11 malam tahun 2023. Kasih dekat dulu mic bang biar kawan-kawan. 2023 saya tuh lagi duduk sama Pak Taufik Kimas. 2003 kok lompatnya jauh ya. 20 tahun bang. 2003 tuh saya duduk sama Pak Taufik Kimas jam 11 malam. Kemudian Ibu Mega datang. Aku ditelepon George Bush. Dia ngomong apa mah? Ya dia minta kita Indonesia besok buat statement, saya sebagai Presiden Indonesia, untuk mendukung koalisi Amerika menyerang Irak. Lah kata Bu Mega, nggak bisa dong, saya harus ngomong dengan DPR dulu. Bagaimana saya tiba-tiba mengeluarkan statement? George Bush dia bilang langsung banting telepon, bullshit. Bayangkan itu, sombongnya Amerika ini. Dan saya minta nih dari forum ini, jangan dukung siapapun yang didukung oleh Amerika. Karena apa? Karena ini saya buka aja. Prabowo dengan Jokowi dianggap ke Cina dan Rusia. Tadinya kan Amerika tidak suka sama Megawati. Ya kan? Amerika tidak suka sama Megawati. Tetapi ketika Ganjar yang masuk dengan Mahfud, dia lihat ini ada peluang kita untuk kita manfaatkan, kita lawan ini Prabowo pakai ini. Kalau dia menang, kita geser ini Cina sama Rusia. Ini pikiran Amerika seperti itu. Jadi ini nggak sederhana. Kita ini jangan jadi mainan-mainan intelijen asing ini. Ya kan? Kita udah capek. Itu loh. Nah jadi kalau saya lihat ini pertarungan itu sekarang. Ya kan? Kita kan sekarang gampang aja. Oh nggak benar Julfan itu. Ngomonglah. Kalau benar ya dia diam pasti. Jadi itu kan pertanyaan dia bukan hanya diam tapi juga menikmati dia. Kalau benar. Itulah yang saya bilang bahwa kalau sekarang ini kalau kita bicara ya kaki CIA itu kaki Amerika ada ya berapa ya mungkin 30%. Tadinya mau 100% ke Anies. Oh ya. Ya, kan udah sampein dulu The Golden Boy of America Anies Baswedan. Kau lupa. Kau lupa kau. Gak ngerti Anies kau. Lanjut bang, ya bang. Ya kan? Kemudian setelah dia lihat ini kayaknya Anies agak berat nih. Agak berat. Kita main geser ke sini kira-kira 70% lah. Ke 01 ini. 03. Oh, berarti Mike ini didukung CIA. Mike didukung CIA berarti calonnya Mike nih. Ya kan ketua partainya temannya Donald Trump bang. Kalau Donald Trump ini
kemarin itu menjadi presiden lagi, Sukabumi itu sudah seperti di New York itu dibikin. Ya kan? Untung nggak jadi presiden. Kan sudah dibangun itu. Jadi mau bikin apa tuh tempat anak-anak main-main di Paris. Disneyland. Disneyland. Ya, nggak ngerti ya juga kan? Bang berarti. Nah ada masjid juga, ngerti cuman lupa namanya. Oke. Mau dibangun masjid Samsi Ali juga itu di situ. Oh di Sukabumi. Oke Bang, Di Sukabumi. jadi udah 70-30 nih sekarang. 7-30, jadi 70 udah masuk ke Ganjar sekarang. Oh tinggal 30 sisa di Anies. Bukti-buktinya apa Pak? Hah? Tondo-tondonya apa? Tondo-tondonya apa tondo-tondo? Tadi kan udah kita sebut Sri Mulyani. Ya kan? Tondo-tondo yang lain sekarang Koni sebagai pengamat militer sekarang masuk situ juga. Ya kan? Hah? Iya Bang. Ya, aja. Nah, banyak lagi lah. Oke, Bang. Apalagi ada Andika di situ. Sebagai wakil apa TPN apa TKN namanya? TPN. Tapi Jenderal Hendro dukung Pak Prabowo, Bang. Jenderal Hendro. Jenderal Hendro Priyono Enggak dukung. lah. Nggak mungkin lah. Oke. Kenapa? Masa Hendro dukung Prabowo? Kalaupun dukung Prabowo untuk cari informasi aja, dia kan intelijen. Iya kan? Kocak. Nah, kita harus tahu begitu dong. Ngapain pula ada Andika di sana, terus tiba-tiba dia mendukung Prabowo. Ini untuk cari informasi. Jadi hati-hati juga nih, ya kan? Jangan-jangan kawan kita ini sebenarnya 02. Cari informasi juga di 03. Jangan-jangan kan? Sebaliknya juga seperti itu. Makanya tadi pertemanan ini biasa. Jadi jangan terlalu serius. Artinya apa? Setelah pilpres ini kita kompak-kompak lagi. Ya. Oh ini beda lagi pesan abang nih. Kita kelahi-kelahi setelah pilpres ini kita podcast lagi. Oke, kita langsung ke Bang Fahmi deh. Gimana Bang? Ya. Ya udah diundang 5 kemarin katanya. Yang datang lu doang Mike. Ya. Oke, Bang Fahmi langsung aja ditanggapi soal perdebatan, ya substansi debat, dan yang kedua yang Bang Zulfan ngomongin tadi ini penting nih, peta geopolitik ini nih di tengah bandul geopolitik dunia ini. Sebenarnya seorang presiden tuh harus ngambil decision kayak apa, yang tepatnya tuh kayak apa? Silakan Bang. Oke, Bang Zulfan, Bang Anggawira, Bro Mike, kawan-kawan lama yang kemarin baru jumpa. Jadi kalau soal debat kemarin ya memang kalau kami sebagai pemerhati isu-isu pertahanan, gitu, keamanan, gitu ya kecewa ya, karena nggak ada dagingnya, kulit semua. Justru di sini Iya, ya nggak ada dagingnya kemarin itu kan, sehingga ya kita relatif nggak dapat informasi tambahan dari apa yang secara ringkas ditulis di dokumen visi misi terkait apa yang akan dilakukan, apa yang akan diprioritaskan ya selama 1 periode pemerintahan ke depan. Itu saya kira relatif nggak ada lah gitu ya. Kita nggak dapat cerita Pak Ganjar soal pertahanan 5.0 itu seperti apa misalnya gitu ya. Terus new essential force-nya Pak Anies itu seperti apa. Terus kemudian ya kalau Pak Prabowo karena klaimnya lanjutkan ya kan hanya melanjutkan dengan ya berbagai penyesuaian lah gitu kan. Nah, itu kita tidak dapatkan. Tapi ya saya maklum lah, karena memang debat pilpres yang diselenggarakan KPU ini kan juga show aja kan gitu ya, show aja yang ya buat sebagai bagian dari ya betul bahwa tapi tidak bisa dipakai untuk mengukur seberapa realistis misalnya visi misi yang ingin dijalankan para capres terkait sektor yang sedang dibahas kan gitu. Nah, terus kemudian perdebatannya setelah debat juga perbincangannya berlanjut pada hal-hal yang juga bukan daging juga, kulit juga ya, soal kerahasiaan, soal data, soal ya siapa menang siapa kalah dalam debat hal seperti itulah, tidak ada yang masuk ke substansi kan gitu.
Nah, soal apa tadi, soal geopolitik ya. Misalnya saya yang agak concern kemarin tuh dari sekian banyak yang akhirnya harus skip itu, misalnya pendapat Mas Ganjar soal problem ASEAN gitu kan. Dia terlepas itu apa namanya kurang relevan menurut Bang Zulfan, tapi saya mencatat misalnya ketika bicara soal masalah ASEAN, Mas Ganjar ini sempat menyebut soal bahwa problem ASEAN itu ada pada mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks, yang rumit gitu ya, dan berbasis konsensus. Dia sampaikan gitu. Nah, menurut saya itu bukan persoalannya. Persoalannya kalau kita bicara ASEAN ya, walaupun itu nggak relevan sama konteks Laut Cina Selatan, tapi kalau kita bicara ASEAN, persoalannya adalah ambiguitas ASEAN. Ya, sejak didirikan ASEAN itu mereka duduk bareng berbasis kepentingan nasional negaranya masing-masing. Ya, mereka tidak berbagi kekhawatiran yang sama, negara-negara ASEAN ini. Myanmar proksinya Cina, Filipina proksinya Amerika, segala macam. Mereka cuma duduk bareng aja memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Ketika ketemu titik kepentingan yang sama, itu aja mereka mainkan. Selebihnya nggak ada. Jadi ya dalam konteks Laut Cina Selatan ya memang Indonesia harus standingnya harus jelas gitu, sehingga kita tidak bisa bicara revitalisasi ASEAN di situ kan gitu, dalam konteks Laut Cina Selatan misalnya gitu. Nah, kemudian soal kerahasiaan, ya saya Pak Prabowo saya kira juga kurang tepat ya ketika bicara soal kerahasiaan. Bahkan Pak Mahfud juga ketika menanggapi persoalan kerahasiaan ini juga kurang tepat. Sama-sama menteri nih, sama-sama menteri, sama-sama bagian dari pemerintahan saat ini. Bang, nih kita ganti dulu nih. Sama-sama menteri, tapi keduanya tidak, ya mungkin kurang update juga ya. Ketuanya bicara soal yang satu bilang bahwa ini menurut aturan ini rahasia gitu ya. Pak Prabowo bilang begitu. Kemudian Pak Mahfud bilang undang-undang kerahasiaan itu ada undang-undangnya. Yang dibeberkan kemarin tidak masuk dalam kerahasiaan itu. Nah, masalahnya kedua-duanya salah. Undang-undang rahasia negara itu belum ada. Kita nggak punya undang-undang rahasia negara. Nggak ada yang bisa disebut rahasia negara hari ini. Kita belum punya undang-undangnya. Yang ada adalah undang-undang yang bisa disetarakan, yang mengatur hal-hal yang bisa disetarakan dengan kerahasiaan. Apa itu? Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Rujukannya ke sana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya, rujukannya ke sana. Di situ diatur mana informasi publik, mana informasi yang dikecualikan. Nah, sebagai turunannya, setiap kementerian, lembaga pemerintah juga mengatur mana informasi di kementeriannya, di lembaganya, mana informasi yang bersifat publik, mana informasi yang dikecualikan. Nah, di Kementerian Pertahanan ada juga, ya, ada Permenhan, saya lupa nomornya, ada Permenhan tahun 2012 yang mengatur soal informasi publik. Apa saja ada rinciannya di situ. Permenan tahun 2012 ini dia mengatur soal apa saja informasi publik yang bisa disediakan, yang harus tersedia, yang wajib disediakan dan wajib serta merta disediakan, dan bahkan yang mana yang bisa disediakan berdasarkan permintaan. Itu ada aturannya. Kemudian yang kedua ada Permenhan juga tahun 2016 yang mengatur soal informasi yang dikecualikan. Di situ juga ada rinciannya, termasuk juga apakah ini informasi ini dikecualikan selamanya atau dikecualikan dalam jangka waktu tertentu. Itu juga diatur. Nah, rinciannya itu disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ya kita harus koreksi sedikit bahwa ketika bicara
rahasia, Pak Prabowo juga tidak salah ya, walaupun nomenklatur yang digunakan tidak tepat gitu ya. Mestinya dia menyampaikan itu bahwa itu informasi yang dikecualikan. Ya, karena kita belum punya undang-undang rahasia negara, itu adalah informasi yang dikecualikan. Tapi karena baik paslon 1 maupun paslon 3 pada saat itu tidak cukup spesifik menyebutkan informasi apa yang dibutuhkan, sehingga ya Pak Prabowo secara umum berkali-kali menyampaikan bahwa ini rahasia. Ya walaupun itu maksudnya adalah informasi yang dikecualikan. Sehingga dia kemudian menawarkan, kalau ini yang saya pahami ya, kemudian tawaran beliau bahwa kita bikin forum yang terbatas untuk menyajikan data ini, itu juga tidak salah, karena kerahasiaan atau pengecualian informasi itu ya soal ruang dan waktu memang. Di ruang yang mana informasi itu bisa dibuka, di ruang mana informasi itu tidak bisa dibuka. Kapan informasi itu bisa dibuka, kapan tidak bisa dibuka. Ya. Ketika masih masa waktu informasi itu dikecualikan, tentu saja tidak bisa dibuka. Ya. Tapi misalnya di ruang Komisi 1 DPR secara tertutup, informasi itu bisa dibuka, begitu. Jadi tidak salah juga ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa itu rahasia. Nah, saya kebetulan mohon maaf belum sempat menelusuri lebih jauh apakah di Kemenko Polhukam hal-hal yang diatur sebagai informasi yang dikecualikan oleh Kementerian Pertahanan itu linear dengan yang diatur oleh Kemenko Polhukam. Bisa jadi di Kementerian Pertahanan itu termasuk informasi yang dikecualikan, ketika berpindah ke Kementerian Polhukam, Kemenko Polhukam, itu tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Itu bisa saja terjadi. Itu bukan terkait dengan pengelolaan kerahasiaan atau pengelolaan informasi, tapi itu lebih berkaitan menurut saya dengan hubungan koordinasi dan fungsi antar kementerian, antar lembaga. Itu problemnya. Jadi ini saya kira bukan sesuatu yang bisa layak untuk terus-menerus digoreng ya, karena sebenarnya solusinya juga ada. Kalau merasa tidak puas dengan statement Pak Prabowo, itu kan bisa diajukan sebagai sengketa informasi publik. Komisi Informasi Publik akan menjadi pemutus, ya, bahwa apakah ini termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga kita nggak debat kusir terus, capek, sementara substansinya nggak dapet, gitu loh. Ya, ya lebih baik kita berdebat soal bagaimana anggaran pertahanan yang sedikit itu dikelola untuk apa, dikelola bagaimana, dan proyeksi-proyeksi ancaman ke depan kita rumuskan bersama. Saya kira lebih menarik itu yang sebenarnya ditunggu, bahwa kita ini punya ancaman nggak sih, seperti pertanyaannya Cawapres 01, kenapa kita nggak perang kok belanja alutsista terus? Itu sebenarnya lebih menarik untuk dikupas gitu loh. Termasuk juga yang disampaikan ini Bang Zulfan tadi soal apakah ada nih anasir-anasir asing dalam Pilpres hari ini. Itu juga menarik supaya kita tahu seberapa mandiri kita dalam konteks global ini kan gitu. Saya kira itu dulu. Oke, kita langsung ke Bro Mike dulu ya sekali lagi ya. Bro Mike, gimana tadi tuh analisis Bang Zulfan soal geopolitik global, kedekatan 03 ini dengan Amerika udah 70% katanya tadi gitu. Silakan. Ya sebenarnya mengerikan juga nih analisa-analisanya ya. Ya bahwa Bang Zulfan ini bilang kalau orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu agen-agen CIA. Ada Menteri Keuangan sudah menjabat lama, dipercaya Pak Jokowi ternyata agen CIA kalau kata Bang Zulfan. Panglima TNI yang diberikan amanah oleh Presiden Pak Jokowi adalah agen CIA, ini bahaya sekali menurut saya. Kalau sampai benar gitu. Tapi kalau saya sih ya jujur saya nggak ikut-ikutan kalau berteori konspirasi. Karena ya itu udah ranahnya lain ya. Kita kan di sini mau bicara substansi ya. Seperti tadi disampaikan. Tadi kan panjang nih IMF, JP Morgan, CIA, panjang gitu. Ya, itu karena saya ingin menjelaskan kepada Budi supaya dia paham. Ya kan? Bahwa ini kan sebenarnya, ini kan bicara ya, kita Bang. IMF. Ya kan? Kalau kita bicara IMF dan World Bank, itu siapa yang paling berkuasa secara
substantif di situ. Iya, jadi kalau tadi yang disampaikan, mungkin kalau saya yakin dengan profesionalisme Bu Sri Mulyani selama ini, bahwa ya Bu Sri Mulyani dipercaya Pak Jokowi pastinya, dan sudah banyak peran dan jasa untuk mengawal ekonomi Indonesia tetap kuat, bahkan di tengah COVID. Jadi kalau meragukan integritas Bu Sri Mulyani punya kepentingan asing, kepentingan luar, saya sih tidak setuju dengan itu gitu. Tapi terlepas tadi ya soal Bu Sri Mulyani mungkin berbeda pendapat dengan Pak Prabowo karena perdebatan kemarin, yaitu baiknya mungkin diselesaikan antara Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani gitu ya, terkait dengan anggaran, prioritas dan seterusnya gitu. Mungkin kita udah nggak ikutan lagi itu antara beliau-beliau berdua lah begitu. Tapi bicara soal substansi, kalau menurut saya sebenarnya debat kemarin itu banyak arahnya ke substansi justru. Pak Ganjar itu berkali-kali menyampaikan visi misi beliau. Contoh Pak Ganjar itu menyebutkan ide untuk membentuk Garda Samudra. Dan juga disampaikan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. ASEAN juga hal yang relevan. Kalau menurut saya justru ASEAN itu sangat relevan. Kita baru jadi ketua ASEAN, masa dibilang ASEAN nggak relevan? Berarti kalau dibilang ASEAN nggak relevan, berarti kita gagal pada saat kita jadi ketua ASEAN. Jadi kalau menurut saya ASEAN sangat relevan. Bahwa ada kekurangan-kekurangan di ASEAN itu yang dibahas Pak Ganjar, itu substansi. Jadi kita melihat institusi ASEAN ini ada kekurangannya, di mana harusnya peran Indonesia bisa lebih besar lagi. Entah itu dari mekanisme pengambilan keputusan, karena ya kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Khairul ya tadi, bahwa memang ASEAN ini ada dari sejarahnya memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Tapi jadi kalau bicara soal substansi, Pak Ganjar menyampaikan substansi. Bahkan substansi-substansi yang disampaikan beliau, disetujui juga oleh Pak Prabowo. 3 kali Pak Prabowo menyampaikan setuju dengan ide-ide, gagasan, visi misi yang dijelaskan oleh Pak Ganjar. Setuju. Jadi kalau seorang Menhan setuju terhadap pernyataan Pak Ganjar sampai 3 kali berturut-turut, artinya apa? Artinya Pak Menhan, Pak Prabowo mengakui bahwa Pak Ganjar ini sudah punya visi misi seperti seorang presiden. Diakui oleh Menhan. Jadi itu kalau kita sih melihat positif gitu. Kita melihat bahwa berarti Pak Ganjar yang mungkin tadinya diragukan banyak orang tapi ternyata perform dan ternyata visi misi yang disampaikan Menhan saja setuju. 3 kali gitu. Tentu sebenarnya waktu Pak Ganjar bertanya ke Pak Prabowo itu juga kesempatan. Supaya Pak Ganjar ini pancing-pancing supaya Pak Prabowo juga bisa bersinar. Menyampaikan ini loh ada indeks dari mana? Indeks dari lembaga-lembaga akademik dunia. Terkait dengan posisi kesiapan militer Indonesia dan lain-lain disampaikan, disebutkan. Pak Ganjar sebut kalau nggak salah 4, minimal 4 atau 5 indeks tersebut. Harusnya itu umpan lambung itu. Wah, kalau Pak Prabowo sebagai Menhan ditanya seperti itu, wah harusnya langsung ini nih masalah ini, wah dijelaskan. Memang kita pernah ada kendala COVID, anggaran kita sempat kurang, tapi itu sebenarnya top sekali tuh kalau bisa dijawab seperti itu. Sayangnya pada saat ditanya malah, oh ini saya nggak bisa di sini buka data ini apa rahasia dan seterusnya. Ya, soal tidak kan menjelaskan. juga dijelasin sama Pak Prabowo sebenarnya. Ya tapi itu kan ada kesempatan di mana visinya apa. Kalau cuma sekedar alasan, sama seperti waktu Pak Prabowo tanya jawab sama Pak Anies di debat pertama. Pak Prabowo kan bilang, Pak Anies ini ditanya soal polusi, nyalain orang, nyalain angin gitu. Ya ini nggak bisa. Menurut saya seorang Menteri Pertahanan, kalau ditanya soal kesiapan militer, ada indeks-indeks dunia yang menunjukkan kita kurang perform. Mungkin ada indeks lain yang kita perform, saya nggak tahu. Pak Prabowo kan lebih tahu, harusnya bisa jelaskan. Tapi kalau ditanya seperti itu, kemudian Pak Prabowo nyalahin Menteri Keuangan, ini bukan, mohon maaf, tapi menurut saya kita butuh presiden yang tidak menyalahkan orang. Kita butuh presiden yang ada kekurangan. Saya nggak dengar tuh apa sih menyalahin Menteri Keuangan misalnya. Bahwa ini refocusing, saya diminta anggarannya dipotong. Gitu. Kemudian jadikan ada wartawan yang kejar Bu Sri Mulyani. Nah itu kan yang Bang Zulfan sempat kutip kan bahwa ini jadi ada ribut antara keduanya gitu. Kalau saya ini ngutip Bang Zulfan aja itu. Biar nggak salah gitu kan, ngutip Bang Zulfan ya bilang ada permasalahan antara biar aman bos, biar aman. Iya. Karena akhir-akhir ini kan kalau kita ngomong apa nanti dilaporin kita. Pusing kita kalau lapor-lapor gitu. Jadi apa kita udah sering dilapor. Nah, jadi balik lagi bahwa tadi menurut saya debat kemarin itu justru ada substansi-substansi yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang jujur saya harap itu adalah kesempatan untuk semua, bukan cuma Pak Prabowo tapi semua. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar sama-sama adu gagasnya itu momennya. Ya. Apalagi ditonton puluhan juta orang. Kalau survei Kompas bilang 50% penduduk Indonesia nonton. Momen apa lagi di mana kita bisa bicara gagasan disaksikan setengah penduduk Indonesia. Itu momen paling top. Jadi kalau kemudian dibilang kita cari momen yang lain, sayang loh, padahal sudah banyak penduduk Indonesia menantikan di sana. Pak Ganjar udah
lempar dia nih poros maritim dunia, ide kita bikin garda samudra. Ekonomi kenapa penting? Blok Natuna kenapa kita harus garap? Kan kita punya pengalaman dengan Sipadan Ligitan. Bahwa kalau ada teritori yang tidak kita kuasai, dan salah satu bukti menguasai apa? Potensi ekonominya dieksploitasi, digunakan untuk kepentingan bangsa kita. Kalau kita tidak manfaatkan, tiba-tiba ada kapal asing masuk, kapal asing mulai ngiter-ngiterin, lama-lama kapal kita mau ke sana jadi susah, besok-besok diklaim itu teritori. Jadi salah satu cara paling kuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia adalah apa? Memastikan daerah-daerah yang punya potensi kita maksimalkan. Itu pernyataan paling tegas. Saya boleh jelaskan nggak? Pernyataan paling tegas. Si apa? Ligitan apa? Sipadan. Sipadan Ligitan. Saya kebetulan waktu itu masih di Komisi 1. Ya. Menteri Luar Negeri kita Hasan Wirayuda. Presiden kita Megawati. Ketika kita cek, kita tanya, mengapa Malaysia itu kita bisa kalah dengan Malaysia? Iya kan? Dalam konteks ini. Karena Malaysia menaruh pasukan di situ. Sementara kita hanya satu lampu mercusuar dijaga oleh penelayan. Itu pada masa Megawati loh, presidennya. Saya anggota Komisi 1. Dan kemudian kita terus kalah di arbitrase internasional gitu loh. Jadi memang kita ini tidak serius menjaga perbatasan-perbatasan kita. Nah makanya saya katakan, bukan saya nih, wah ini dukung Prabowo. Ketika Natuna Prabowo mengerahkan pasukan di sana itu benar. Jangan hanya lampu-lampu kecil, sekedar tanda bahwa ini kita punya. Pasukan taruh di situ, kapal perang taruh di situ. Itu benar. Sehingga kita sekarang punya wibawa. Diajak negosiasi kita dengan Cina oleh negara-negara yang lain. Itu, jadi kita nih jangan cerita-cerita panjang lebar, tapi kan persoalan-persoalan inti dari apa yang kita hadapi ini kan harus jelas gitu loh. Setuju Bang, justru itu dijelaskan Pak Ganjar. Makanya waktu bahas soal tadi ASEAN, Laut Cina Selatan, Pak Ganjar jawabannya apa? Ini kenapa prioritas angkatan ini kita harus perkuat? Angkatan laut. Kan sempat ditanya kan, Pak Prabowo jelaskan. Pak Prabowo tanya, apa prioritasnya? Pak Ganjar jawab, ini kenapa angkatan laut kita harus kuat? Kita adalah poros maritim dunia. Untuk bisa melakukan apa yang tadi Bang Zulfan usulkan. Ada presensi militer. Tapi Pak Ganjar bukan bicara militer sebatas militer. Nah ini nyambung ke visi misi besar. Jadi kalau kita baca dokumen visi misinya Ganjar, yang disampaikan Indonesia unggul itu apa? Pertumbuhan ekonomi 7%. Bahkan dalam konteks pertahanan, ini juga disampaikan Pak Ganjar dalam debat kemarin, kita juga harus fokus untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Kenapa? Berarti belanja pertahanan kita ini untuk menghidupi ekonomi kita juga. Jadi kita jangan memisahkan, pertahanan, ekonomi. Diplomasi luar negeri, ekonomi. Kita nggak bisa. Sebagai seorang presiden, panglima tertinggi bukan cuma pertahanan, panglima tertinggi militer, panglima tertinggi diplomasi, panglima tertinggi perekonomian, serba panglima tertinggi itu presiden. Jadi kalau kita bicara soal keutuhan teritori, militer harus kuat, sangat setuju. Itu usul Pak Ganjar. Pak Ganjar bahkan bilang kita harus kejar 2%. 1-2% anggaran pertahanan. Tapi dalam konteks ini Ganjar salah. Ketika Pak Prabowo tanya, ya ini kita terus terang kan? Pak Prabowo tanya, menurut Anda prioritas pertahanan kita di mana? Ganjar bilang pertama kita harus perkuat laut, karena kita negara maritim. Itu kan menurut saya seluruh militer di dunia, mau maritim ataupun tidak, dia teritorial darat itu yang harus kuat. Itu. Kedua kata Ganjar, kita harus perkuat angkatan udara. Di mana-mana yang menggunakan angkatan udara kalah. Hamas, Israel pakai angkatan udara kalah. Loh ya kan? Kita jangan ngulangi lagi. Apalagi koalisi Saudi Arabia menghantam Houthi 5 bulan pakai udara kalah. Ya? Dan juga Bang penguasaan. Iya. Jadi kalau kita bicara fakta, berapa banyak negara-negara di dunia ini yang kuat-kuat militer, pesawat angkatan udara perangnya itu semua kalah. Makanya saya ketemu dengan mantan intelijen Cina. Jenderal ini. Ada intel ngaku nih Bang. Datang ke sini, dia dulu. Intel Cina ngaku gak Bang? Nanti dulu. Intel Amerika ketemu. Kan tadi mantap. Iya. Inilah kau kadang-kadang. Gak ngerti intel kau. Bang Zulfan deket sama Intel Amerika nih. Jadi dia ngomong sama saya. Dia dulu orang Indonesia. Tapi ketika peristiwa G13 PKI dia masih kecil, dia ke Cina, kemudian dia sekolah, masuk militer, menjadi intel. jenderal, kemudian menjadi
Menteri Intelijen Cina. Dia bilang sama saya apa gini, Pak Zulfan, kita nih kok repot-repot bikin pesawat, bikin kapal selam, nggak perlu. Kau bikin 100.000 yang namanya RPG itu, ya kan, taruh di Batam, itu Singapura kencing. Mau dia serang pakai pesawat, kita sikat tiap hari kayak Hamas sikat Israel itu. Tapi Hamas kalah, Bang. Siapa bilang kalah? Ah, kau ini kan anti Israel. Baik, atek-atek semua di sini semua nih. Iya kan? Karena apa? Bicaranya ahornot terus ini. Nggak pernah bicara media-media yang lain. Nah, satu, kedua, dia bilang lagi sama saya, untuk kita bikin Australia ini terkencing-kencing, taruh aja di Papua Timur Leste itu ratusan kita punya senjata mortir itu, RPG kita. Itu aja. Makanya sekarang negara-negara lain itu memproduksi itu. Ya kan? Mau bicara proksi Iran kan itu kekuatannya. Nggak ada angkatan perang dia, nggak ada militer. Tetapi sampai sekarang belum pernah Israel menang dengan menggunakan pesawat militer yang begitu canggih. Nah itu maksud saya bahwa ketika dia bilang, wah pesawat, nah ini konvensional pendekatannya. Nah bicara maritim, gak ada urusan. Kita ini semuanya, Israel boleh menang di udara, begitu masuk darat hancur dia. Ya kan? Semua. Saudi koalisinya semua, hantam Houthi, menang di udara. Tapi kan capek. Masuk darat hancur dia. Itu semua begitu. Di Amerika Latin juga seperti itu. Jadi gini maksud saya itu, kalau mau bicara pertahanan, teori-teori perang, pelajari dong perkembangan perang di dunia lain. Jangan hanya otaknya ada di sini aja. Nggak paham artinya. Tapi orang karena dengan gaya, ya kan, dengan gaya, dengan gimmick, dengan apa, ini hebat. Hebat apa? Sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Kalau sontoloyo ini. Galak banget. Mungkin kalau saya tanggapi Bang, saya setuju bahwa ada yang saya setuju nih bahwa memang pertahanan itu harus komprehensif. China kalau kita lihat, China itu kekuatan darat yang signifikan. Tapi kita tahu bahwa 20 tahun ke depan China itu investasi besar-besaran di angkatan laut. Karena mereka punya Blue Navy strategy yang mereka mau capai. Sekarang ini kalau di China itu, ya saya bukan anggota DPR Komisi 1, tapi saya kebetulan juga suka isu internasional dan saya juga suka baca. Karena sekarang ini China berusaha untuk bisa menembus lingkaran koalisi Amerika Serikat. Yang adalah banyak kepulauan dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina ke bawah. Jadi mereka sedang mengembangkan angkatan laut yang sangat kuat. Yang bahkan Amerika Serikat pun sekarang sudah mulai perhatikan bahwa 20 tahun ke depan balance of power di kawasan ini bisa berubah dengan kehadiran angkatan laut China yang sudah lebih modern. Bahkan China sedang mengembangkan kapal induk produksi sendiri. China sekarang lagi bangun kapal induk produksi sendiri. Bukan produksi Cina. Saya kasih tahu sama Anda. Saya udah ke sana. Aku kasih tahu sama kau itu dong. Ini adik-adik abang juga ini. Pelabuhannya saya jelaskan ya. Supaya jangan itu bukan produksi Cina. Ketika Rusia itu membangun kapal induk terbesar, kemudian dia mengalami krisis, maka itulah yang dibeli Cina, yang dibangun oleh Cina sekarang. Yang ditambah senjata-senjata oleh Cina. Itu dulu Cina nggak bangun, itu Rusia punya. Ya Bang, memang banyak militer China ini awalnya dari Rusia. Tapi kalau saya melihat dikembangkan. Ya kalau saya akan tetap bilang bahwa ini ada banyak hal, udah bisa dibilang udah produksi China juga itu. Ya, karena banyak sekali yang baru. Ya. Saya setuju. Baik, oke. Ini teknis. Tapi intinya adalah angkatan laut China ini sekarang sangat signifikan ke depan. Ya. Tapi apa? Poinnya adalah ya kalau Indonesia tidak mengembangkan angkatan laut yang kuat, kita ini negara kepulauan. Tentu kalau bicara menguasai mungkin IKN di tengah pulau Kalimantan, ya itu pasti angkatan darat. Tapi sendi-sendi perekonomian kita ini kan harus dipertahankan dari pertahanan laut yang komprehensif. Jadi kalau menurut saya tidak bisa kita pisahkan. Ya, angkatan darat, laut udara semua penting. Satu lagi mungkin Bang, yang terakhir Bang sebelum ini. Iya. Bicara tadi tantangan masa depan. Ini juga yang diangkat oleh Pak Ganjar. Angkatan cyber. Sejauh ini di dunia ya negara-negara yang punya angkatan cyber itu baru beberapa. Tapi Pak Ganjar di visi misinya disebutkan dan dijelaskan juga di debat bahwa kita memang harus mengantisipasi tantangan-tantangan masa depan. Tidak bisa lagi sekedar yang konvensional. Jadi saya rasa sudah banyak yang dikembangkan gitu. Tapi ini jadi Bang Zulfan udah resmi jadi jubir 02 nih? Bukan. Jadi itu salah. Itulah persepsinya. Kalau saya ngeritik, kan ini kan yang banyak ngeritik itu kan 02, 03
0103. Ya kan? Saya menjelaskan dari hasil kritik-kritiknya itu. Kalau memang ada Prabowo yang memang harus kita kritik, nggak ada urusan. Saya ini 04. 1+3. Ya kan? Nah, jadi substansinya saya lupa nih. Memang usia juga nggak bisa dibohongin. Iya, Abang jet lag. Jadi kalau orang bicara ini kekuatan militer angkatan laut, ini saya mau tanya. Emangnya Timur kita kirim angkatan laut? Waktu kita perang sama Timur itu? Kan ada marinir, Bang. Nggak ada Kopassus, semua yang dikirim ke sana, infanteri semua. Gimana ya? Nggak ada marinir yang mati di sana, ngerti semuanya Kopassus Kopassus yang mati. kau. Di Aceh. Nggak ngerti tim-tim Saya dia. tanya, di Aceh itu marinir cuma main-main di laut aja. Tapi yang masuk di Aceh itu kan Kopassus sama Brimob. Ya, Brimob, Kalau benar. memang kita ini, dan Aceh itu kan di pinggir laut itu. Kalau kita memang laut kita ingin kita perkuat, kenapa nggak kita gunakan itu ketika kita menghadapi persoalan-persoalan teritorial? Jadi ini yang harus kita kita perhatikan bahwa saya setuju terjadi inkonsistensi di dalam kita membangun kekuatan pertahanan. Kalau dinyatakan bahwa oke, dalam konteks tertentu, dalam kompleks internasional, dalam konflik internasional, kita membutuhkan kekuatan-kekuatan. Sebenarnya kan kalau kita bicara angkatan laut ini kan pengamanan daerah laut, bukan darat. Darat ini sendiri. Darat ini teritorial, makanya kita jumlah angkatan darat kita besar. Walaupun kita ini negara kepulauan, negara maritim. Tapi kan angkatan darat kita berapa kali lipat daripada angkatan laut dan angkatan udara. Oke, Bang. Gitu loh. Sip. Nah, kita bergeser ke topik yang lain lagi nih. Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi mau nanggapin nggak Mas Fahmi? Iya. Ini tadi Bang soal Houthi nih kan Wah, ujungnya Hamas paling paten nih Bang katanya. Udah Hamas menang, Israel lalu lantai, itu menurut Bang Zulfan. Faktanya beda. Kejauhan kalau saya menanggapi itu mungkin konteksnya hubungan internasional ya. Iya. Gitu. Jadi ini dia dia nggak ngikutin. Sekarang ini Afrika Selatan sudah memasukkan satu pengadilan internasional gugatan di Den Haag genosida terhadap Israel. Israel ini sekarang sedang terkencing-kencing. Di mana kau bilang sukses? Iya. Dan Indonesia nggak ngerti Israel kau. Indonesia gagal jadi salah satu pendukung Iya. itu aduan Afrika Selatan itu karena kita belum meratifikasi hubungan diplomatik dengan Israel. Belum meratifikasi konvensi anti genosida. Kan itu akhirnya nggak bisa ini. Jadi sementara kita masih cukup puas dengan teriak-teriak dulu lah. Yeah. Nah tapi ke depan saya beberapa hari yang lalu dengan Bro Mike juga di TV One kita bicara soal Palestina itu, yang paling penting adalah yang harus ditangkap kalau soal Palestina adalah bahwa ketiga capres punya komitmen yang sama untuk berpihak pada Palestina, itu yang paling penting. Dan saya kira dalam konteks itu tidak perlu lagi ada perdebatan, yang paling penting adalah kemudian bagaimana meramu gagasan dari tiga capres ini soal keberpihakan itu harus ada wujudnya, bukan sekedar bicara gitu ya, tapi kemudian kalau soal yang lain dalam perspektif kami ya yang pengkaji isu pertahanan ya tentu saja misalnya soal ASEAN tadi bukan berarti tidak relevan saya menyebut tidak relevan itu mungkin dalam konteks ini ya, dalam konteks melihat sejarah ASEAN yang seperti itu. Nah, dan kemudian bagaimana posisi Indonesia, benar posisi Indonesia pemain di ASEAN. Tapi kalau pemain yang sifatnya sendirian sementara yang lain bergu gitu kan repot juga kita. Kita ini kan pemain sendirian karena politik bebas aktifnya kita bisa dibilang pemain tunggal menghadapi kelompok-kelompok bergu. Nah, ini yang kemudian juga harus dipahami bahwa ini menjadi penyulit jika revitalisasi ASEAN misalnya itu ingin diwujudkan gitu ya. Oke. Nah, jadi kemudian yang soal tadi setelah revitalisasi juga menurut saya kekuatan pertahanan itu juga menjadi poin penting ya, bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi meningkat baru kemudian kita cukupi anggaran pertahanan, dan maka ini perdebatan itu juga bagi saya ayam dan telur ya. Pertumbuhan ekonomi juga mensyaratkan adanya
pertahanan keamanan, stabilitas yang kuat. Jadi ini ya tentu harus didesain bersama bagaimana proporsionalitas anggaran disusun. Jadi jangan, itu yang mungkin ditangkap oleh Bang Zulfan bahwa Kementerian Keuangan juga perlu lebih objektif gitu ya memandang persoalan pertahanan ini, bukan hanya melihat mempersyaratkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga bahwa kekuatan menjadi hal yang penting bagi upaya kita bermain di konteks yang lebih luas, kawasan maupun global, termasuk dalam hal kemandirian pertahanan dan kemandirian alutsista. Ini kan ya kalau kita pola pikirnya tidak berubah juga ya, ini menjadi masalah ya. Pertama karena dalam konteks global, negara-negara pemasok besar itu kan menganggap kita ini big market gitu ya. Big market, pasar yang besar. Bagaimana kalau kita kemudian benar-benar mandiri ya, industri pertahanan kita mencukupi hampir 100% dari kebutuhan misalnya. Apakah ini tidak dimaknai sebagai ancaman oleh negara-negara pemasok besar? Nah, ini kan perlu dipikirkan kemudian, karena mereka pasti akan berusaha bagaimana caranya mengembalikan ketergantungan itu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua soal pasar dari industri pertahanan industri pertahanan itu adalah konflik, perang. Kita mau jualan kemana? Kalau cuma buat mencukupi kebutuhan dalam negeri, apakah harganya kompetitif dengan produk-produk alutsista impor? Nah, kita mau ciptakan perang di mana? Amanat konstitusi kita jelas, ya, perdamaian dunia. Itu kan yang manifest, yang paten bisa kita lakukan. Nah, punya nggak kita kemampuan itu di masa depan? Orde baru oke lah, ya kan? Orde lama, orde baru oke lah. Tapi kalau sekarang, apakah kita punya kemampuan itu? Bang Zulfan mungkin sebagai yang tahu agen CIA dan Tiongkok. Itu dia kenal sama agen CIA sekaligus agen Tiongkok dan KGB segala, nggak Mossad juga dia berteman jangan-jangan sama agen LPG. Itu namanya pengamat. Semuanya harus diamati. Iya betul. Ya perkara presisi apa enggak itu kan tergantung perasaan ini. Ya, Abang ada tanggapan barusan soal kemampuan yang laten ini? Soal ASEAN tuh begini. Tadi benar dibilang bahwa ASEAN ini punya kepentingan masing-masing secara regional. Oleh karena itu kita jangan melihat ASEAN ini dalam konteks kepentingan regional. Kita nggak ketemu. Tetapi pada masa Adam Malik Menteri Luar Negeri dulu, itu kita sudah membangun satu kekuatan selatan-selatan. Ya kan? Kekuatan selatan-selatan sudah kita bangun untuk kita menghadapi negara-negara utara. Dan itu kan tidak dilanjutkan pada periode selanjutnya. Setelah Soeharto hilang itu isu kekuatan selatan. Makanya kita dulu kenapa kita diakui di non-blok ya, di negara-negara dengan Afrika, Amerika Latin. Karena kita sebagai negara yang membangun itu, kekuatan itu. Nah, ketika kita bicara kekuatan selatan, maka seluruh negara ASEAN ikut bersama kita. Karena kepentingannya sama. Kan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang hilang dari ASEAN itu. Gitu loh. Nah, kalau kita bilang bahwa ini ada pengaruh Amerika, pengaruh Cina, pengaruh Rusia, pengaruh negara-negara besar terhadap negara-negara ASEAN ini, situasi sekarang itu sudah berkurang. Tidak seperti dulu. Ya kalau dulu itu kan kita mau nggak mau harus ikut mereka. Sekarang kita bisa berbeda. Artinya saya melihat langkah Jokowi misalnya nggak ada urusan tuh. Amerika nggak setuju dia datang ke Ukraina. Ya kan? Amerika nggak setuju dia undang si Putin. Soal dia nggak mau datang tuh urusan lain, tapi dia undang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mulai membangun kekuatan independen. Nah, bahwa apakah ini bisa kita teruskan atau tidak? Nah inilah dibutuhkan tadi. Saya setuju sekali bahwa kita harus mempunyai kekuatan industri militer sendiri. Bisa nggak bisa? Susah nggak? Tidak susah. Persoalannya kita mau nggak bebas dari Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Bisa. Saya bisa tunjukkan video tuh bagaimana Iran punya berbagai jenis pesawat tempur, berbagai jenis senjata untuk dia kirimkan ke proksi-proksi dia. Ada Houthi, Hamas, kemudian Lebanon, Irak, Syria semua. Kalau tanpa Iran udah hancur itu semua dikuasai oleh ISIS. Tapi kenapa? Nah, ini negara diembargo 45 tahun.
Kenapa bisa? Uangnya dari mana? Kita lebih bebas dari mereka. Persoalannya apa? Kita belum menemukan pemimpin leadership yang kuat. Negara ini dibangun bukan berdasarkan partai-partai, DPR, leadership, pemimpin yang kuat. Kita lihat misalnya bagaimana Malaysia dulu di bawah kita. 77 begitu Mahathir masuk, kita di bawah Malaysia. Leadership. Kita udah punya Soekarno dulu kita bunuh. Supaya kita jadi membeli lagi. Kan itu persoalannya. Nah mari kita bangun, sekarang kita cari. Dari 3 pemimpin ini siapa sih yang bisa ngangkat Indonesia ke depan ini? Cocok ya juga kan? Abang jadi presiden Iran nih kalau lihat. Kalau saya itu dibanding mereka bertiga lebih pantas saya jadi presiden. Betul. Ya, betul. Mau diuji dari segi agama, budaya, militer, pertahanan, semangat, siap mati, berani lawan Amerika ya kita. Tapi persoalannya kan kita nggak punya uang bayar partai politik. Presidensial threshold-nya terlalu lama, terlalu mahal. Kalau ada presiden independen kita maju. Kita berdebat dengan 3 presiden ini. Mau berdebat apa kau? Mulai dari soal telur ayam, soal nyamuk, sampai persoalan apapun kita siap. Ini persoalannya begitu. Jadi kita ini bukan memilih leadership yang kita lihat ke depan bisa membangun siapa. Misalnya ya, ini Rizal Ramli sudah almarhum. Tetapi kita tahu bahwa pikiran ekonomi dia tuh luar biasa untuk membangun Indonesia. Tapi kan dia tidak dapat tempat. Ya kan? Karena apa? Orang ini tidak bisa diajak kerjasama, nanti orang ini tidak bisa hengki-pengki segala macam. Itu persoalan. Jadi banyak orang-orang yang memang pantas untuk memimpin Indonesia, tapi dia dihambat oleh presidensial threshold. Dan presiden harus melalui partai politik. Kalau presiden ini nanti independen, tidak perlu partai politik, banyak sekali orang-orang hebat dan bisa membangun Indonesia. Nah, kalau 3 orang ini bisa nggak? Ya saya kira nggak lebih dari situasi sekarang lah. Kalaupun mereka terpilih. Ya kalau tipis di atas, Prabowo di atas sedikit aja, tipis. Nggak tebal-tebal kali pun. Gitu. Oke. Nah, udah lah, kasih Michael dulu, Michael. Ya. Iya, Mike, gimana Mike? Gimana, Tadi personal itu dan ternyata udah masuk ke substantif tapi dibawa-bawa terus tuh ke isu-isu yang personal gitu. Ya sekali lagi kalau antara Pak Prabowo dengan Pak Anies ini kan kita nggak enak ikutan ini ya. Bukannya Ya, Anda dulu pendukung Formula E, Anda dulu. Oh gue tegas menolak terus, tapi hari-harinya gue datang. Oh, Bukan iya. berarti gue setuju. Iya. Tapi kan kita harus fair. Nah tapi enggak, yang bilang salah siapa Bang? Iya makanya, kan gak ada aku bilang salah. Iya kan gak ada saya bilang salah Bang. Ya dia mau dukung Israel pun gak apa-apa dalam perang ini. Silakan Pak Bro Mike. ya jadi ya tadi kalau soal yang etika segala macam itu mungkin bagusnya memang ada orangnya dari Pak Anies ya atau kubu Nyamin yang bisa jelaskan. Iya. Bang Bestari seharusnya hadir Harusnya di nih, tengah-tengah kita, cuma mendadak beliau cancel. Untuk disclaimer aja nih. Kita sih kalau dari Pak Ganjar tidak pernah berusaha menyerang personal ya, baik itu dalam konteks debat ataupun setelah debat. Jadi kalau kita ngelihat nih agak yang kita lihat antara 1 dan 2 ini ya kita nggak mau ikut-ikutan sebenarnya. Tapi tentu harapan kita jangan sampai baper juga gitu. Artinya setelah debat selesai jangan sampai kemudian apa yang terjadi kemarin itu masih diungkit-ungkit di pidato-pidato atau mungkin bahkan mengajak dari peserta acaranya untuk menggunakan kata-kata yang menurut saya cukup kasar ya terhadap capres manapun begitu. Jadi saya rasa tapi itu kan bukan ranah saya. Saya di 03, mungkin teman-teman yang di 02 bisa membantu mengingatkan karena menurut saya itu Maksudnya menggunakan kata-kata kasar itu capres 01 sama 02 ya? yang maksud kalau yang selama ini beredar kita ya. Sama 02. 03 kan kayak itu katanya. Ya makanya begitu kan makanya Pak Ganjar bilang ini mungkin kebetulan saya ditaruh di tengah supaya enggak ribut gitu antara keduanya. Tapi yang menanyakan soal nilai-nilai itu kan Mas Ganjar ke Mas Anies kan? Bukan. Pak Anies berapa nilainya? Kemarin mau kasih berapa? Yang misalnya kan. Jangan takut-takut. Panggil staf Bapak ke sini. Yang nanya kan Pak Anies. Yang nanya Pak Anies. Cuma kan Pak Ganjar kalau ditanya begitu ya kan loh kok jadi saya yang jawab, Pak Anies dong jawab juga gitu.
Jadi kalau Pak Ganjar ya kita nggak ada niat apa-apa. Mike, tapi lu seberapa setuju atau nggak setuju tadi opini di sosmed kan banyak tuh bergeser bahwa ini isunya isu personal, jadi bukan debat lagi soal substansi, tapi menyerang pribadi, sehingga isunya geser nih Mike dari isu-isu tadi yang kita bahas nih pertahanan, ASEAN, alutsista, bicara ke ini tega banget sih ya, kasar sekali ya, hostile sekali ya. Kalau itu kan bukan yang pasti bukan dari kita yang menggeser. Mungkin ada orang-orang yang mau menggeser karena tidak puas dengan kemarin, begitu. Karena balik lagi pada saat debat kan kita tanya data. Kita bilang ini indeksnya internasional loh, bukan kita bikin indeks sendiri, bukan juga kita korek-korek data yang nggak ada. Ini kan faktanya ada banyak indeks ya. Pak Ganjar kan tanya itu. Ya. Kalau itu dijawab dengan baik, ya kita pasti akan tetap bahas substansi. Tapi kalau setelah debat kemudian ada yang membangun narasi lain-lain, ya kita sih nggak ikutan ya. Kita merasa banyak hal yang substansial yang sebenarnya masih bisa dibahas gitu. Dan kita apresiasi Repnas bikin acara seperti ini karena kan kita mau memperdalam gitu ya substansi gitu. Tadi kan saya udah sebut Pak Ganjar ada ide soal Indonesia poros maritim dunia, soal membangun garda samudra, soal bicara prioritas terkait dengan modernisasi, soal membangun industri pertahanan. Ini kan substansi semua. Ini visi yang kepresidenan yang Pak Prabowo juga setuju berkali-kali. Jadi substansi ada. Tapi kalau pasca debat kemudian jadi ada perdebatan di sosmed itu bergeser, yang pasti bukan dari kami yang menggeser. Ya nggak ada kita nuduh lu yang geser, Mike. Iya, jadi ya itu menurut ya betul. Jadi menurut saya sih kita sih mau stick ke substansi. Nggak, gitu. Pergeseran yang diributkan bahwa ini debat yang lebih personal, kayaknya antara Pak Ganjar dan Pak Anies tuh kompak untuk ngebully Prabowo gitu. Itu kan itu yang berkembang tuh kan. Nah tuh kan, suara tahan bu, tahan dulu. Ya, silakan Mike. Gak apa-apa, kita suka semua orang bebas. Gue panggil ibunya debat sama lu depan ya. Enggak ya semua orang punya hak untuk berpendapat dan kita hargai. Jadi saya senang teman-teman, bapak ibu semua ada di acara ini. Ya. Ya. Bu, sini bu, nih. Coba. Ini mumpung ini nih, ya depan ibu sebelah Michael deh. Kita ikut nih, moderator gimana baiknya. Saya ingin mengundang, saya sebelah Michael aja bu, situ tuh bu, susah kamera. Kan aku belum level nih dengan. Nggak apa-apa bu. Sama-sama jalanan loh. Nggak apa-apa. Bu kita sama aja. Ibu suara ibu ini yang menentukan kemenangan Ganjar nih. Prabowo, saya gabung dengan Gerindra dari 2009. Dan nggak pernah bergeser. Mas, sorry aku telat. Tadinya aku kepingin di ini loh. Apa tadi? Tato. Tapi karena ngejar ini, enggak udah ditanya. Bu ini ya nggak apa-apa. Aku bilang kenapa memangnya. Saya nggak pernah bergeser dari Prabowo dari dulu. Jadi aku ngeliatnya kemarin aneh aja gitu loh. Maksudnya ini udah nggak sesuai dengan topik kan. Topiknya kan pertahanan. Kenapa jadi ngomong ke pribadi gitu. Dia ngaca nggak sih etika? Dia itu nggak punya etika sama sekali. Saya dari 03 Bu, mungkin 01 pun ditanya. Gak ada nih orang ini. Enggak. Biar Anda tahu ya, bilangin sama Pak Ganjar, aku nggak ada masalah sama Pak Ganjar, tapi dia harus tahu ngapain juga dia harus kompakan sama Anies gitu loh. Anies itu tidak punya etika. Saya ini relawan ring satunya Anies Sandi loh. Iya benar, tanya aja sama Mas Angga. Nih teman seperjuangan aku bilang gitu. Jadi kita tahu banget Anies kayak gimana gitu loh pencitraannya. Jadi be yourself gitu loh. Iya kan, nggak usah lah kompakan begitu. Orang malah nggak menghargai Pak Ganjar loh dia kayak gitu. Karena menurut saya Pak Ganjar oke loh sebenarnya gitu. Tapi begitu kita lihat, loh kok kompakan gini sih, aku bilang gitu. Kan nggak gentleman kayak gitu. Aku pikir masukan ini penting untuk Pak Ganjar supaya karena aku udah bilang sama relawannya kan teman-teman kita juga. Aku bilang lu mau tuh yang lu pilih itu beraninya keroyokan, aku bilang gentleman dong, ya nggak? Oke Bu, ini lebih ke acara desak Michael ya sini ya. Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Yang penting popularitas naik di Jakarta. Saya senang saya diberi kesempatan. Bang Hamdan
pasti pernah ngalamin Zulfan. ikut KRA ya, khusus reguler Angkatan Lemhanas. Kasih dekat dulu mic Pak. Pak. KRA. Pernah ikut? Kursus reguler Angkatan keberapa di Lemhanas. Biasanya kalau orang DPR suka ada pelatihan itu. Oh, berarti. Tapi Anda bagus. Berarti Anda hebat. Bapak Ibu, terutama Mas Pak Hamdan dan semua, debat kemarin itu mengkhawatirkan saya. Mengkhawatirkan bahwa yang dicanangkan sejak reformasi yaitu supremasi sipil itu untuk bangun tidak ada. Jadi saya boleh katakan fakta kemarin itu menjadikan bahwa kita ini sipil nothing. Sehingga saya masih berpikir Angkatan Darat, Angkatan Udara sama Angkatan Laut, TNI itu masih punya kemampuan. Bang Hamdan 34 tahun lalu saya peserta program pengkajian ketahanan nasional. Guru besar saya luar biasa kayak Yono Sudarsono, Sopo Yono, pokoknya orang angkatannya Pak Harto. Saya alhamdulillah sipil yang berpikir cara militer. Jadi apa yang mereka sampaikan orang sipil itu bukti bahwa mereka dari awal nggak tahu postur militer. Artinya ilmu militer Pak ya, bukan militer. Iya, bukan ilmu militer. Military science, artinya pola pandang militer ya. Itu buat saya dua paslon ini dengan segala hormat mengkhawatirkan. Karena mereka tidak bisa tahu bagaimana negara ini harus dikelola. Jadi saya mau tanya Pak Hamdan, secara akademik Pak Hamdan, Bapak mohon beri saya penjelasan. Pak Zulfan. Pak, secara akademik dan ilmiah, sampai kapan sipil bisa berbuat untuk bangsa ini dibandingkan dengan yang militer? Saya berpikir pertama seperti Pak Harto, saya berpikir yang kemarin kebetulan kita ada diskusi dengan orang Korea, itu dengan Park Chung-hee, ingat Presiden Korea Selatan yang luar biasa, itu militer. Barangkali Bapak Ibu, kita harus besar hati, kita memang harus persilahkan militer untuk ambil alih negara. Cara saya, tapi saya pengen Bapak secara akademik untuk sampaikan ini. Oke, itu aja. Siap, terima kasih sekalian. Ini kita masuk ke closing statement satu-satu, sekaligus menyapu dan menutup diskusi kita pada hari ini. Mungkin dari Mike dulu, nanti diakhiri oleh Bang Angga Wira. Gimana Mike tadi Mike? Boleh Besak Mike ini. Boleh aku tanggapi dulu. Boleh ditanggapi sekaligus closing. Ya, baik. Bu. Terima kasih Bu tadi masukannya Bu. Memang kesulitan Pak Ganjar itu, kita ini kalau kita diam-diam saja nanti dibilangnya bersekongkol sama Prabowo. Kalau kita bicara kritis bersekongkol dengan Anies. Jadi ya Bu, jadi yang saya lihat Pak Ganjar itu berusaha objektif. Kalau Pak Ganjar diam-diam saja, Pak Prabowo bilang setuju, saya juga setuju, sama-sama setuju. Nanti orang bilang, wah sekongkol nih Prabowo sama Ganjar. Kongsi. Tapi giliran Pak Ganjarnya ikut kritis, bilangnya sekongkol nih sama Anies. Jadi memang dalam konteks ada 3 calon itu, Pak Ganjar ini kan yang di tengah nih. Jadi agak serba salah memang gitu. Tapi Pak Ganjar punya sikap, saya lebih baik jadi diri saya sendiri, objektif. Makanya Pak Ganjar tidak mengkritisi personal Prabowo, tapi bicara soal data. Bicara soal data dan berharap dijawab. Berharap dijawab waktu itu. Kemarin bukannya kinerja awards gitu loh. Iya. Iya, oke. Ya. Nah, Oke. terima Ditangkap kasih, Bu. aspirasinya Bu. Terima kasih Bu. Kami tangkap aspirasinya. Mungkin kenapa? Ya, makasih Bu. Ini konstituen ini milih lu nanti di DPRD. Baik. Tinggal di mana Bu? Bu tinggal di mana Bu? Bu tinggal di mana? Saya. Oh, no Cabe. Nanti Jakarta. Ya. Dapil lu nggak nih Bro? Dapil 3. Oh, dapil 3 ya. Siapa tahu punya keluarga di sana Ya. gitu kan. Ini Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Ya tapi balik lagi ya terlepas dari itu tuh saya rasa dinamika debat. Nah mungkin kalau masuk ke closing statement tadi ya. Ya saya rasa ini proses yang baik. Tentu demokrasi itu nggak ada yang sempurna. Dan demokrasi pasti ada masa-masa panas-panasnya. Setuju nggak setuju, kadang-kadang mungkin ada nyerempet keluar batas. Tapi ini bagian dari kita berdemokrasi yang kita harus jaga sama-sama. Jadi saya sangat senang di sini dengan senior-senior, dengan
Bang Angga Wira juga, dengan teman-teman semua, kita berdemokrasi. Kita masih punya waktu 1 bulan, kita kulitin sama-sama, semua capres kita harus kulitin. Termasuk saya mengkuliti capres saya sendiri juga. Sebagai jubir saya juga harus tahu visi misinya apa, karena kan saya mewakili beliau pada saat datang ke acara. Kalau saya salah ngomong, ya kacau juga. Jadi saya pun turut menguliti visi misi dari capres saya. Saya baca dokumen visi misinya. Karena ini sekarang saatnya kita benar-benar mengetahui capres-capres yang ada sekarang ini isinya apa. Apa yang ditawarkan. Dan saya yakin, saya berharap, dan ini demokrasi, siapapun yang terpilih ya kita harus dukung. Siapapun yang terpilih. Dan pada saat inilah, ya. Bu, tenangkan jiwa Anda, Bu. Nanti ditunggu surat undangannya. Ya, baik. Ya, jadi mungkin sekali lagi untuk menutup. Iya. Sekali lagi untuk menutup, ya saya yakin dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ganjar kemarin, bahwa beliau adalah seseorang yang sudah siap menjadi panglima tertinggi di Indonesia dan siap untuk segala macam pertanyaan dan menampung aspirasi. Jadi itu yang kita akan terus lakukan sampai dengan hari pemilihan nanti. Oke, soal 1 putaran gimana 1 putaran? Soal 1 putaran gimana soal 1 putaran? Soal 1 putaran ya kita nggak tahu, jangan-jangan nanti dari kubu sini yang gabung ke kita. Oke. Mas Zulfan. Ya, saya menanggapi sedikit, Pak. Ya, Bang Hamdan gimana? Kita jangan ada lagi dikotomi soal sipil militer. Untuk Indonesia itu sudah selesai. Ya. Artinya kalau kita bicara militer juga bisa demokratis, sipil juga bisa otoriter. Oleh karena itu dikotomi itu kita harus hilangkan dari kepala kita. Mau militer, mau apa, kita lihat latar belakang dia seperti apa. Pemikiran, mindsetnya, terus bagaimana yang ingin dia bangun ke depan. Itu menurut saya. Jadi kalau kita masih dikotomi militer, sipil, nggak selesai kita ini. Kalau di Amerika Latin mungkin itu masih ada. Ya. Kalau di negara-negara ASEAN ya baru masih Birma aja lah. Ya Pak, Myanmar ya. Yang lain sudah selesai. Nah saya sebenarnya ingin dari tadi saya sampaikan, tapi nanti begini. Ketika Pak Prabowo itu pulang dari Yordan, beberapa bulan dia kontak saya. Dia bilang dia kepengen ketemu dengan Taufik Kimas. Ya kan? Kepengen ketemu dengan Taufik Kimas. Tolong diatur. Saya bilang siap. Saya ngomong sama Pak Taufik Kimas, Mas Prabowo kepengen ketemu Mas Taufik. Oh, kau atur aja katanya. Gitu. Kau tanya juga, apa sih maksudnya? Mau ketemu gitu loh. Jadi kata Mas Prabowo, saya itu mau meng-take over Kiani Kertas. Milik Bob Hasan, itu pabrik industri kertas, yang kebetulan posisinya sedang ada dalam BPPN. Bicara soal karena Bob Hasan punya hutang di dalam BPPN. Saya sampaikan ke Mas Taufik, ya bagus juga. Daripada orang-orang gak jelas, apalagi asing yang ngambil, Prabowo kalau dia memang mau silakan. Nah oleh karena itu kemudian Mas Prabowo ini ketemulah dengan Mas Taufik. Saya ketemu dia waktu itu di Bidakara ya. Gak tahu kantornya, ya mungkin kantornya Mas Prabowo masih di situ. Saya ditemani oleh Adi Komarudin ya. Nah jadi ya karena kita sama-sama HMI. Nah, ya kan? Jadi kemudian kita ketemu, lalu saya sampaikan ke Mas Bowo, Mas Taufik nggak ada masalah, silakan. Kemudian karena saya masih anggota DPR, sibuk sekali, ya. Akhirnya Pak Taufik ketemulah dengan Mas Prabowo. Negosiasi, berapa bulan kemudian memang saya lihat akhirnya Kiani Kertas itu menjadi milik Prabowo, ya. Nah tentu semua aset yang ada di bawah Kiani Kertas, termasuk tanah HTI yang ada di Aceh, termasuk HTI yang ada di Kalimantan, itu semuanya ikut. Nggak mungkin dong beli pabriknya aja, kemudian lahan-lahannya sebagai sumber bahan baku tidak diambil. Jadi tanah-tanah sekian ribu hektar itu adalah aset dari Kiani Kertas yang memang tadinya itu dibeli lewat BPPN. Nah ini yang saya katakan, orang itu asal ngomong punya tanah sekian puluh ribu hektar, ngerti nggak dasarnya itu kenapa? Ini loh maksud saya itu, jangan hanya
yang namanya tim ses ini kan supaya kelihatan hebat, kasih feeding kepada capresnya, ini loh, lu hantam ini. Tapi dia latar belakangnya nggak ngerti. Substansi apa persoalannya nggak ngerti. Gitu. Nah ini saya jelaskan ya, ini supaya paham. Saya ikut di situ, saya yang juga mengatur pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Taufik Kimas dalam konteks ini. Gitu loh. Pasti Budi ini pikir, abang dapat komisi berapa? Belum netes ke kita yang bagian ini nih. Kita ini lillahi ta'ala sampai hari ini tidak menerima 0, sekian persen pun. Ini kerja lillahi ta'ala. Ya kan? Pahalanya banyak. Tabungan di surga, Bang. Jangan, di dunia lebih penting, Bu. Di surga itu urusan lain. Itu. Tapi di dunia ini lebih penting, cuman nggak netes-netes sampai sekarang. Nah, biar Angganya ngatur nanti lah. Ya kan? Terima kasih. Saya kira itu aja ya, kita mengharapkan nanti dalam debat selanjutnya itu kita harapkan ada lebih berkualitas lah substansinya. Jangan ada lagi ejek-ejekan dan masuk persoalan-persoalan pribadi. Nggak perlu. Anda mengejek salah satu capres, Anda nggak besar. Anda dengan membesarkan salah satu capres, menyampaikan sesuatu dengan enak, Anda tidak kecil. Itu kan pendekatan kita mesti begitu. Hah? Duit abang sama adik Komarudin ini paten juga bang kan, duit ayam ini kan. Nah, cabang Jakarta sama cabang Ciputat. Makanya abang ini sama Pak JK, Kak Ucu ini dekat sekali ya. Kak Ucu gimana Kak Ucu bang? Kak Ucu waktu itu belum muncul. Malah lagi nyari posisi dari mana. Karena Kak Ucu waktu itu anggota DPD, anggota MPR utusan golongan, ya kan, yang berseberangan dengan Habibie dia. Ya. Kemarin Kak Ucu bikin press conference, beliau yang mengaku menjembatani antara Pak Prabowo untuk beli Kiani Kertas dengan Mandiri waktu itu, Agus Martowardoyo katanya. Gak tahulah saya, pokoknya yang setahu saya itu yang ngatur Mas Taufik semua. Kalau ada kemudian teknis. Ya, gini, Kak Ucu ini kan kalau ada urusan bisnisnya masuk dia. Persoalan kan itu. Persoalan silahkan aja kau atur semua ini pertemuan secara politik ini. Bisnisnya aku yang ngatur. Itu. Ya itulah, kalau enggak di mana peran dia sebagai pengusaha kan? Itu. Pesan buat Kak Ucu apa Bang? Kasih dulu pesan buat Kak Ucu dukung Anies ini. Ya, saya selalu mengatakan Kak Ucu kali ini salah langkah. Salah langkah. Dia biasa selalu mendukung yang kelihatan menang ya. Ini kok nggak ada tanda-tanda menang. Itu jadi agak salah langkah dia. Nah, ya tapi namanya Kak Ucu salah langkah pun tetap aja dapat cuan. Ya, cuan dapat. Bingung ini mau bicara apa ini, sudah diborong semua kan, ya satu kalimat aja. Ya kita saya ingin menanggapi sedikit yang disampaikan Bapak tadi. Ya kita tidak perlu dikotomi sipil militer karena dikotomi antara sipil dan militer itu niscaya sebenarnya. Tapi tidak perlu dipertebal itu karena ya militer punya kompetensinya sendiri, sipil punya kompetensinya sendiri, tapi dalam memilih pemimpin yang kita akan lakukan 1 bulan ke depan, yang paling penting adalah bagaimana memilih pemimpin yang kita nilai paling berkarakter, itu yang paling penting. Saya kira itu. Tapi kalau boleh komen, ada rasa ketidakkepercayaan dari sipil untuk mengendalikan negara ini. Itu saya tadi mulai Megawati, terus SBY yang militer tapi juga berbau sipil dan Iya, inferioritas sipil itu memang masih menjadi masalah di Indonesia karena ya kita harus bertahan hidup dari puluhan tahun dikelola dengan gaya yang militeristik gitu ya. Sehingga ya ke depan makanya kita perlu pastikan kita memilih pemimpin yang berkarakter tapi juga tetap demokratis gitu aja. Yang paling superior ya Bang Zulfan ini. Itu. Iya. Kalau sayangnya nggak ada cukup modal katanya. Iya, kalau Bang Zulfan ini militernya yang merasa inferior depan dia. Itu. Iya.
Iya. Udah. Nah, sekarang tinggal Bang Zulfan aja nih kan yang superior kan. Iya, silakan Tomangga. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih pada narasumber dan dua host yang luar biasa sudah berkenan membuka ruang diskusi ya, sebagaimana yang dikomentari oleh Pak Prabowo bahwa ini harus dilanjutkan dengan in-depth discussion ya, dan sudah terbuka cukup lebar walaupun sayang dari pihak 01 membatalkan hadir ya, apa takut dibully apa tuh gimana kita kan. Tapi enggak lah, kita enggak bully sama Bang Bestari ini kan CS saya di KNPI juga ya kan, jadi enggak. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pak Prabowo selama hampir mungkin menjalani 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan sudah melakukan banyak hal, terobosan-terobosan di tengah situasi kemarin COVID ya, tapi kita lihat berbagai macam langkah sudah disampaikan dan saya rasa secara publik juga sudah dapat memberikan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, dan saya percaya Pak Prabowo orang yang demokratis dan paling percaya mengikuti jalan demokrasi. Itu dibuktikan dengan membuat partai politik, ikut konvensi Partai Golkar dan membuat partai politik. Jadi jangan ragu atas langkah-langkah yang beliau lakukan dan beliau percaya di jalan demokrasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi. Terima kasih para narasumber. Sampai jumpa lagi nanti di diskusi berikutnya. Repnas bekerja sama dengan Total Politik.